satu titik, satu iota. Jangan merubah hukum, maksudnya hukum 10. Semuanya, jangan setengah diambil, setengah enggak, jangan, enggak begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Bu Darni, semangat malam Bu Darni. Apa? Bang Juma semalam, Bang Juma hina aku ya. Tapi ku maafkannya Bang Juma, enggak apa-apa. Aku datang ke Karena sini, Bu Darni, aku ke sini aku mau minta maaf. Iya. Aku ya, Bu. Aku juga ku maafkan ya Bang Juma. Makanya ku intip-intipnya Bang Juma kalau bicara. Ya, makasih ya Bu. Sorry ya, maaf ya. Kita berdoa. Saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Maaf ya. Ya, janganlah. Iya. Janganlah hina aku. Itu Aku iya, bercanda, sorry, maaf. Iya, samanya kita. Aku juga duda. Apa tadi? Bu. Janda. Maaf. Kamu masih janda, aku juga duda. Pantas Bang John ini naik. Jangan saling menyakiti kita ya. Maaf ya Bu, sekali lagi saya minta maaf. Ini serius loh, saya minta maaf dari ujung rambut Bu Darni sampai ujung kaki ya. Walaupun Saya minta kau maaf. Tidak pantas sebenarnya kita. saya ucapkan itu, saya lakukan itu, nggak pantas. Saya minta Aku maaf. juga minta maaf semalam ya Bang Juma. Aku pun kan kasar Iya, juga. sama-sama Bu, sama-sama. Sorry lah ya. Maaf. Ya, Oke. baik. Udah saya setuju lah Bang Suma sama Ibu Darmi ini. Kan sama-sama. Iya, nikahkan. Ya, kami sama-sama pejuang, Bung, sama-sama pejuang. Beliau berjuang, saya juga pejuang. Iya. Udah, ayo dialog lagi, silakan lanjut. Saya nyimak aja sebentar. Oke, Silakan. udah Pis. Siapa yang mau mulai, dari Kristen apa dari Islam? silakan. Bang John, Ya, Bang lanjut. Heran, Bang Lanjut apa, ke Bang Babi tadi. Bang Bet, Bang itu apa? Bu Derni dari Kristen, 4 Kristennya di atas. Silakan. Dari Bu Ayo, Derni dulu, silakan. boleh. Aku dulu. Ya, Itu tadi kan tentang kenapa korban-korban sembelihan itu dihilangkan, kan gitu tadi kan. Nah, itulah yang dibilang menggantikan itu sekarang dengan darah Yesus. Nah, nggak perlu lagi korban-korban bakaran, korban-korban sajian, nggak perlu lagi. Yang diperlukan adalah hukum itu ditanamkan ke akal budi kita, ke dalam hati kita. Nah, setelah sudah kita ditebus oleh darah Yesus yang suci itu, nah saya tidak bisa melenggang dan tidak bisa bebas dari hukum. Tetap saya mematuhi 10 hukum tadi. Nah, kan aku ini manusia, kan sudah berkali-kali, tapi nggak apa-apa kita ngulang-ulang supaya kita ingat. Nah, setelah aku sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, dengan darah Yesus yang suci, agar bisa mempertemukan aku, memperdamaikan aku dengan Allah yang Maha Kuasa itu, makanya aku harus melakukan hukumnya juga. Nah, setelah kulakukan lagi dosa besok-besok, nggak lagi memotong korban, nggak lagi memotong merpati, nggak lagi memotong domba, tidak lagi. Hanya darah Yesus itulah yang mengampuni aku kelak. Dengan kasih karunia Yesus itulah kelak yang akan menyelamatkan aku. Gitu dia, seterusnya. Mana Bang John Peter tadi? Ini Bang John. Itu. Itu Bang John. Kata Bang John Ya. kan tadi barusan itu untuk bangsa Israel katanya. Iya, betul. Nah, betul. Terus ini Bang John, bagaimana dengan Matius 15:24? Yesus kan turun untuk bangsa Israel aja, bukan untuk seluruh dunia. Kenapa Anda ngikuti ajaran Yesus? Loh, kalian aja beriman kepada Yesus kok. Kenapa saya dilarang beriman kepada Yesus? Nah, ini masalah Babi tadi. Jadi pengikut apa pentuhan gitu Bang Awi gitu loh, Bang John. Kenapa? Pentuhan apa pengikut? Ya, kalau kami ini selain beriman, pengikut, dan menuhankan Dia. Sudah jelas oten-oten itu menuhankan Yesus Kristus. Walaupun dalilnya tidak ada kan?
Oh, Untuk dalilnya Tuhan, kan? banyak. Kalau dalilnya banyak, cuman percuma juga dijelaskan juga kalian nggak percaya kan? Iya memang ada. Loh, Makanya mau cari. makanya aku bilang kami kasih tahu juga, kalian nggak percaya. Jadi untuk apa dikasih tahu? Coba. Coba mana coba sepakai logika, mana ada Tuhan itu jadi utusan? Loh, mana Tuhan jadi utusan kok nggak bisa? Tuhan itu maha bisa, bro. Apa yang nggak bisa bagi Tuhan kalau Tuhan berkehendak? Coba. Iya, kalau utusan berarti bukan Tuhan dong. Loh, makanya aku bilang begini. Contoh malaikat datang sebagai utusan. Apakah dia datang sebagai manusia itu dibilang dia manusia, nabi? Malaikat itu? Enggak kan? Dia tetap Berarti Anda sebagai anggap malaikat Tuhan gitu. Gitu maksudnya, biar kalian itu paham ketika Tuhan datang sebagai manusia, iya tetap hakikatnya Tuhan. Walaupun dia datang dalam kemanusiaan. John, bentar John. Seperti malaikat Jibril yang datang dalam kemanusiaan. John, aku buka di Ibrani 3 nomor 1 ini John. Kau dengar John? Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, ya kan? Yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Artinya Yesus ini siapa John? Dia ini juga Rasul, Imam besar, utusan John. Bukanlah Tuhan itu sendiri John. Dia itu manusia. Dia itu anak manusia. Dia itu anak Allah. Dia itu raja. Dia itu Mesias. Borongan Dia itu ini. waduh, banyak kali gelar dia itu. Pusing kita. Pusing. Aduh. Serah kamu. Jadi Bang Keren tidak nambahin langsung Bang Juma. Bang Keren nambahin langsung Bang Juma. Enggak. Silakan Bang Keren. Mungkin beginilah ya John, misalnya begini John. Ini Bang Toib nih, kalau nggak Bang Juma nih ngasih aku uang nih 100 juta. Nih Rido kasih duit nih sama si John Peter 100 juta. Aku bilang nih John Peter, ini duit dari Bang Juma. Aku anak buahnya Bang Juma. 100 juta buat John Peter. Jadi sekarang aku tanya sama si John nih, John terima kasih sama Bang Juma atau sama aku? John. Karena Bang Juma sama Bang Rido adalah satu kan. Beda orang. Aku adalah anak buahnya Bang Juma. Aku diperintahkan sama atasan aku. Nih, Rido, tolong kasih uang 100 juta buat kehidupan si John Peter. Ya kan? Nah, ini aku sampaikan. John Peter, ini uang 100 juta dari Bang Juma. Nah, si John berterima kasih sama siapa? Sama Bang Juma atau sama si Rido? Sama Rido lah. Aku nggak kenal Juma. Jadi gimana? Kan udah waduh parah kali si John. Berarti Anda udah kenal Yesus. Aku nggak kenal Juma, aku kenal Rido. Yang ngasih nganter sama aku itu Rido. Juma aku Kan nggak udah kenal. aku sampaikan, ini uang dari Bang Juma untuk kehidupan si Juma John. Aku tidak kenal Juma. Jadi gimana? kau John terima kasih sama Bang Rido karena udah mengantarkan uang itu. Loh, kalau Rido Bukan nggak atas nganterkan uang gimana? itu. Untuk Rido Ya, mau aku ini kan nganterin. cuma hanya tukang pengantar John. Berarti kau dengan si Juma itu dua orang yang berbeda, betul? Iya Sama iya. Yesus. Nah, Aku dua orang yang berbeda. Berarti Paula itu punya sosok lain gitu. Bukan, aku ini kan anak buahnya nih, ajudan beliau. Suruh sampaikan nih uang 100 juta ini tolong kasihkan sama si John. Cobalah dibuka cakrawala berpikir si John itu. Masa apakah harus berterima kasih sama aku? Sementara Iya, uang itu karena dari kau yang Bang Juma. nganter. Kau yang ngasih, aku nggak kenal Juma. Jadi gimana? Lah Anda berhutang sama Bang Juma gimana? Masa ada kenal sama Bang Juma? Juma Kan udah aku aku nggak sampaikan, kenal. John. Udah aku Kemudian sampaikan, dia John. ngasih melalui kau Rido. Aku berterima kasih karena kau udah nganter. Coba John. kalau kau pakai sendiri duitnya. John, aku udah aku sampaikan John, ini uang dari Bang Juma John. Aku ini tidak punya uang John, aku hanya mengantarkan saja John. Karena kau udah nganterkan. Nah, kalau kau mau mengatakan terima kasih kepada Juma itu urusanmu. Cuman aku terima kasih karena kau Wah, udah inilah Berarti berarti. gini, berarti Aduh. John nggak kenal Bapak. Coba kenal Yesus saja. Iya Kenal dong. Bapak dia. Gimana bisa mengenal bangsa? Parah. Emang Parah kalau gitu, John. Ambil apa? Ambil tema Tuhan bukan gitu aja Bang Rido. Kalau Jumanya aku kenal, aku akan ngomong sama Juma. Terima kasih Juma. Berhubung Juma aku nggak kenal, wajahnya pun nggak tahu. Kan udah dikenalkan itu Bang John. Udah dikenalkan sama Bang Rido di dalam Iya, Yohanes yang 1:18. Yang mana orangnya? Itu Yang di udah di 17, Yohanes 5 ayat 30. 1:18.
Kalau dia Bahwa enggak bertemu anak dengan aku Tuhan langsung, Yesus Kristus ya, lah kalau yang dia enggak di bertemu pangkuan dengan Bapa aku langsung, bagaimana yang aku percaya dia memperkenalkannya. ada? Kalau dia udah ketemu aku langsung, ngomong sama aku baru percaya kalau dia Wah, ada. memang kalau Oten memang begitu sih. Aku maklumin juga kalau berbentuk wujud, nah gitu. itu, Maunya nggak nampak, percaya. padahal udah dibilang Tuhan itu Saya tidak bisa Thomas. terlihat sesuai Saya dengan ini Yohanes Thomas. 1:18 kan. Tapi masih Nggak juga keke. percaya kalau belum melihat. Nggak Nah, percaya. itulah. Berarti enggak percaya sama Bapak. Enggak lah kalau nggak kelihatan. Dia percaya kepada Yesus doang. Artinya aku di sini mengajarkan suruh bersyukur, John. Banyak kau terima kasih dengan hidup kau sehat begini, John. Berterima Loh, kasih iya lah, John. dong. Berterima Tapi kau kasih. bilang aku berterima kasih kepada Berterima orang kasih yang tidak aku kenal. sama itu gimana? kurir. Iya, berterima kasih sama kurir. Bang Toyib, Untung kurir Ya, bukan Yang kurir. ngutangin, Ya, yang ngutangin enggak tahu Yesus gimana itu ya. benar-benar Tuhan apa enggak gitu aja, jadi nggak muter-muter. Makanya aku bilang aku Kenapa? kan nggak tahu apakah Karena dari Yesus Juma itu atau Tuhan, tidak, enggak. aku nggak kenal. Jumanya Nggak pun nggak kedengeran. kenal. Oke, John tadi Yesus tuh itu sekarang betul-betul Yesus itu menurut si John Tuhan bukan? Nah, Siapa? gitu, mereka ngomong gitu. Bukan kurir Yesus itu. Yesus itu kan bagi kalian kurir, bagi saya Tuhan. Lah terus Bapak apa? Loh, Bapak itu apa? Kamu pernah lihat? Berarti Bapak kamu enggak pernah apa Bang John enggak kenal Bapak berarti. Iyalah, tidak seorang pun bisa melihat Bapak, ada dalilnya. Ada itu. Kan udah Iya, saya yang bilang ada tadi, 17 ayat 3. Bang John, Tidak seorang pun bisa mendengar saya sudah suaranya. bilang di Yohanes Tidak seorang melihat 1:18. dia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Betul. Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang Iya, menyatakannya betul, anak ini, tunggal tuh. kalau kita Anak masuk ke tunggal. kalau kita rujuk bahasa aslinya itu menggunakan kata exegeomai, artinya menceritakan dan menerangkan. Jadi Yesus bertugas bagaimana kita mengenal Tuhan itu dengan Yesus menyatakannya, dengan menceritakan, menerangkan Iya. seperti apa Tuhan itu sesungguhnya. Biar Jadi John anak Peter itu, kenal Tuhan maksud seperti itu anak apa. itu Gitu. bukan Oh, anak jangan seperti dua menit, anak John. gue. Anak itu John. biasa. Ya, jangan tanggapin 2 Iya menit nanti kan? langsung Bang Juma. Ya, silakan. Jadi anak itu bukan seperti pengertian biologis anak yang keluar dari lubang apa seperti itu, bukan. Tetapi anak di sini, anak Allah yang dikatakan ini berasal datang ya dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jadi yang keluar dari Maha Kuasa pasti Maha Kuasa, ya. Pasti Maha Kuasa. Yang datang dari Maha Kuasa itu pasti Maha Kuasa. Yang keluar dari Maha Kuasa itu pasti Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu dia menyatakan diri dalam bentuk daging. Karena kalau dia datang dalam kemuliaannya, mampus kita. Nggak ada yang bisa melihat dia. Nggak ada yang bisa dengar dia. Yohanes 5:37. Tidak seorang pun yang bisa melihatnya, tidak seorang pun yang bisa mendengar suaranya. Oleh karena itu dia menyatakan diri lewat anak yang duduk di Iya. pangkuannya. Ya, anak itulah Iya, simbol cuma. daripada tubuh. Oke. Tubuh Yesus disebut dengan anak. Itu. Udah Itu Bang, pakai Bang. bahasa exegeomai itu Bang John. Menyatakan itu pakai istilah exegeomai. Artinya makanya dia menceritakan, bukan berteofani. Bukan berinkarnasi. Bang Toib, bentar Bang Toib, biar hidup nih ya. Aku juga mau izin, tuh ada Bang Handi katanya mau naik ke atas kayaknya. Bang Juma aku izin semua, Bang Toib, Bang Awi, awas ya. Iya. Saudara Otenku, Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Handi, mana ya Bang Handi? Iya. Kamu ke Bang Juma ya. Ke inti. Tadi kan Bang Peter udah langgapin langsung Bang. Silakan Bang. Dipersilakan. Tafadhol Guru Nda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali ya sahabat-sahabat, tadi saya memang sengaja minta maaf ke Ibu Darni. Semalam saya melakukan kesalahan kepada beliau dan itu membuat saya tidak tidur nyenyak, nggak bisa tidur aku dari ini sebelum saya minta maaf dan Sampai beliau kita sudah ketiduran Bang memaafkan. di subuh Bang. Iya, betul. Ya lanjut. Saya mengawali dialog kita ya pada malam hari ini. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Jadi dikatakan oleh Al-Quran, orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani,
kami telah mengambil perjanjian dari mereka. Tapi Allah kemudian mengatakan, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Nah, terkait dengan tema saya dengan Bu Darni beberapa saat sampai hari ini, ya, masih kemudian bergulir terkait dengan hukum Taurat, 10 hukum Taurat, kemudian dengan Yesus. Saya ingin membuka cakrawala berpikir kita sama-sama. Di dalam Matius 23, Yesus mengatakan begini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Nah, yang kita lihat secara histori ya, dari kacamata Bible, orang-orang yang sesaman dengan Yesus itu, yang dikatakan oleh Yesus, jangan kau mengikuti mereka, jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka itu mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Nah, 10 hukum, kalau yang dimaksud teman-teman kita, terutama Bu Darni, bahwa hukum yang dimaksud itu hanya 10, ya coba saya urai, nanti tolong ditanggapin. Yang pertama, pada masa Yesus, di situ kalau kita kaitkan dengan 10 hukum, Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ini perkataan Allah kepada Bani Israel. Lalu yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Pada masa Yesus, itu orang Farisi tidak membentuk ilah lain. Pada masa Yesus tidak ada ilah yang dibentuk oleh orang Farisi. Nah, tapi kenapa Yesus mengecam orang Farisi? Berarti ada perbuatan mereka yang melanggar. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Pada saat itu, Yesus berdampingan dengan orang Farisi, tapi tidak ada orang Farisi yang membuat patung. Tapi kenapa lagi-lagi Yesus mengatakan jangan kamu mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Sementara satu, mereka tidak membuat ilah lain. Kedua, mereka tidak membuat patung. Yang ketiga, jelas sekali diterangkan bahwasanya jangan sujud menyembah kepada patung tersebut. Karena Tuhan yang mengajarkan kita bahwa dirinya pencemburu itu tidak mau menyembah kepada orang-orang ini, orang Bani Israel itu menyembah kepada orang lain. Dan waktu itu tidak ada juga orang Farisi atau ahli kitab yang menyembah ilah lain pada zaman Yesus. Kemudian dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pada masa Yesus tidak ada orang Farisi dan ahli Taurat menyebut nama Tuhan lain. Tidak ada. Tapi kenapa kemudian Yesus mengecam orang Farisi? Jangan kau mengikuti mereka. Ikuti perintahnya tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ingat, kuduskanlah hari Sabat. Orang-orang Farisi, Sabat mereka. Lalu kemudian dikatakan lagi di sana, hormati ayah ibumu. Orang Farisi hormati ibunya. Jangan membunuh, mereka tidak membunuh. Jangan bersinah, mereka nggak bersinah. Jangan mencuri, mereka nggak mereka nggak mencuri. Jangan bersaksi dusta, mereka pun nggak bersaksi dusta pada masa itu. Tapi kenapa kemudian Yesus mengatakan jangan kau mengikuti mereka? Padahal mereka tidak melanggar 10 hukum Taurat. Maksudnya kalau jika demikian adanya, berarti yang dimaksud oleh Yesus ini adalah jangan kau ikuti orang Farisi bukan karena mereka membentuk ilah lain. Bukan. Tetapi karena mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat yang 600 lebih itu di dalam kehidupan keberagamaan mereka. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan boleh yang lain batal tapi yang 10 jangan, keliru. Keliru. Dari asalnya Matius 23 Yesus sudah jangan kau mengikuti mereka. Artinya, mohon maaf nih. Artinya sama halnya Yesus mengatakan jangan kau ikuti Bu Darni. Jangan kau ikuti orang Kristen. Karena mereka itu kembaran daripada orang Farisi. Ini
Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak lagi mempraktekkan 600 hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Ya, mohon maaf, kecuali saudara-saudara bisa membuktikan zaman Yesus orang Farisi menyembah ilah lain. Zaman Yesus orang Farisi kemudian membuat patung. Zaman Yesus orang Farisi kerjanya mencuri. Zaman Yesus melanggar 10 hukum Taurat. Tapi faktanya enggak. Tapi Yesus mengatakan jangan kau ikuti mereka. Karena mereka hanya menteorikan. Sama dengan Kristen hari ini. Kemana-mana bawa hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat. Tapi semua yang ada, hampir semua, kecuali Advent, hampir semua hukum Taurat itu dilanggar. Tolong tunjukkan ke saya pelanggaran apa yang dilakukan orang Farisi pada masa Yesus. Sehingga Yesus meminta pengikutnya Bani Israel agar jangan mengikuti jejak mereka. Silakan. Silakan Bang Karen dulu atau Bang John dulu, gantian aja ngomongnya. Silakan. Ya, kalau dari saya ya yang ditanya sama Suma jawabannya seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes, saya lupa ayatnya, tapi bunyinya begini. Yesus katakan, kalian ini, Yesus mengatakan pada orang Farisi bahwa kalian menyembah Tuhan itu dengan mulut, tapi yang kalian lakukan adalah perintah manusia, bukan perintah Allah. Itu saja. Itu kan apa kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi yang dimaksudnya di situ bukan mereka cuma mengajarkan hukum Taurat itu, memuji Tuhan itu hanya dengan mulut, dan mereka malah tidak melakukannya. Salah satu contoh yang Yesus katakan bahwa mereka mencuri hak-hak janda-janda dan orang miskin. Itu ada di dalam perpuluhan. Jadi dalam perpuluhan itu ada hak janda-janda dan orang miskin yang sering dicuri sama orang-orang Yahudi. Itu saja. Oke Bang John, silakan. Bang John. Udah bener itu yang dibilang si Karen itu, ke orang Farisi itu kan kelihatan dia itu ke alam, tapi kalau ada janda bahenol dia mulai dia melirik-lirik. Nah itu orang Farisi kayak gitu. Kelihatan dia alim gitu kan, dikit-dikit ya Allah, tapi kapan ada janda cantik mulai dia. Itu orang Farisi. Ya, seperti itu sifat-sifat orang Farisi itu yang tidak bagus. Kelihatan dia seperti jujur, seperti orang yang agung, tapi dia munafik, ya. Gambarannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah itulah orang Farisi. Udah lanjut. Lanjut Bang Joma. Oke. Kalau kita lihat dari pesan Yesus, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya, berarti mereka nggak berpuasa. Bukan itu yang menjadi penggambaran. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kalau di Kristen suka dipanggil anak Tuhan, lebih dari sekedar rabi. Tetapi kemudian hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, semua hampir, kecuali Advent, hampir semua dibatalkan. Lalu aspek mana yang kemudian dikecam oleh Yesus? Sementara mohon maaf, beberapa saat yang lalu kita sudah mengurai bahwasanya mohon maaf, ini Kristen itu adalah sebuah ajaran yang dilahirkan dari legalitas Paulus. Ya, pertama dari konsep penyaliban, konsep korban itu asalnya dari Paulus. Kenapa? Kalau korban, Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan yang sama diperintahkan oleh Musa alaihissalam. Kalau orang Kristen ini pengikut Yesus, maka mereka akan taat melaksanakan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, belum lagi kalau kita melihat dalam Yohanes 3 nomor 36. Itu di Yohanes 3 nomor 36 itu sangat miris sekali kalau kita melihat, ya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal.
Ini penting. Sedangkan kalau kita melihat dari perspektif teman Kristen ini, yang dia percaya bukan Yesusnya, tapi yang dipercaya itu adalah pengarang kitabnya, penulis kitabnya maksud saya. Sedangkan penulis kitab ini tidak lagi mengikuti tradisi Yesus di dalam mengimani sebuah firman. Sorry, 1 menit lagi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Yesus mengatakan dia menerima firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya, Yesus dalam hal ini masih suci firman yang dia terima, yang dia sampaikan. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tapi ketika kita berbicara mengenai Bible, Perjanjian Baru khususnya, di situ penuh dengan pengantar-pengantar yang bukan firman yang disampaikan oleh Yesus. Barang siapa yang percaya kepada anak, jadi yang menjadi objek yang harus dipercaya Yesus. Ketika Yesus mengajarkan korbankan hewan ternak, ya harus. Tetapi kemudian yang teman-teman percaya kemudian adalah penulis-penulis kitab saudara. Contoh, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Harusnya Kristen hari ini merubah ini. Yohanes 3 nomor 36. Harusnya gini, barang siapa yang percaya kepada Paulus, ia beroleh hidup yang kekal. Karena melalui tangan Pauluslah kemudian saudara-saudara mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia untuk mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa non-Yahudi. Ini harusnya diganti. Barang siapa percaya kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes, kepada Matius, ia akan beroleh hidup yang kekal. Itu baru betul. Tapi kalau masih rujukannya kepada Yesus, sangat disayangkan. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, kita kehilangan arah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Bahwa mereka menyembunyikan apa yang datang kepada mereka. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulullah Muhammad SAW datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Nah, oleh karena itulah sahabat-sahabat, rekan-rekan Kristen, silakan coba uraikan lebih dalam lagi biar saya paham, saya dapat ilmu dan saya akan jabarkan lebih lanjut. Silakan. Oke, izin menjawab Bang Zuma. Silakan Bang Bert. Ya, silakan. Oke, makasih untuk waktunya Bang Zuma. Menarik ya, tadi Bang Zuma katakan bahwa seharusnya dirubah. Ya, Yohanes 14 ayat 6 itu bukan Yesus jalan kebenaran atau sebagai keselamatan, tapi harusnya Petrus, Paulus. Yohanes 3, Bung. Yohanes 3, mohon maaf. Sorry, Yohanes 3:16. Iya. 36. Iya, benar. Nah, justru di situ keliru pernyataannya Bang Zuma yang mengatakan bahwa kami harus percaya kepada Petrus, sedangkan yang membawa ajaran itu sendiri adalah Yesus itu sendiri. Dan sampai hari ini orang Kristen, kenapa imannya masih tetap kuat? Kenapa imannya masih tetap teguh? Pribadinya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, bukan dari mulutnya Petrus, bukan dari mulutnya Yohanes, atau dari mulutnya Paulus. Nah, kita tahu juga, Paulus pun, dia bisa mengikut Kristus itu di pertengahan jalan. Yang tadinya dia adalah pembenci Kristus atau pengikut Yesus. Bahkan dia mencoba untuk membunuh orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Tapi di tengah jalan dia mendapatkan jamahan dari Tuhan sehingga dia bertobat. Makanya yang tadi namanya Saulus itu kan artinya pembunuh itu. Dirubah menjadi namanya Paulus karena dia sudah mendapat anugerah keselamatan itu tadi lewat perjalanan hidupnya. Nah, itu sih pembukaan dulu Bang Zuma dari saya sih. Oke, mungkin kalau belum ada yang ingin tambahkan, ya mohon izin. Jadi gini, Bung. Dalil ini sangat mengkhawatirkan saya pribadi terhadap saudara-saudara. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada pada mereka. Ini bahaya ini. Nah, sekarang ukurannya adalah taat kepada Yesus. Perintah-perintah Yesus itu yang mana?
Menuhankan dirinya mana perintahnya? Membatalkan hukum Taurat mana perintahnya? Coba. Menjadikan Paulus sebagai rasul perintahnya mana? Menjadikan perjanjian baru sebagai kitab suci perintahnya mana? Semua. Tidak ada perintah. Sementara yang harus ditaati adalah Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus loh. Bukan percaya kepada pengabar-pengabar lain. Tetapi Yesus. Nah sekarang masalahnya adalah, adakah Yesus itu memberitakan sesuatu? Yes. Ada. Dari mana kita bisa tahu? Dari pengakuan Yesus. Di mana itu tertulis? Yohanes 17 nomor 8 diantaranya. Di mana lagi? Di dalam Yohanes 8:47. Ada lagi Yohanes 8 nomor 26, Yohanes 8:40, Yohanes 14:24. Coba dibacakan salah satunya Bang Suma. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Dan perkataan yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti kita harus menakar, kita harus mentapis, kita harus memfilter mana pengajaran Yesus yang murni tanpa penambahan pengarang, tanpa pengurangan pengarang. Sorry, penulis, maaf. Nah, sementara kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, kitab-kitab yang lain, apalagi surah-surah Paulus, yang Paulus sendiri mengakui dalam 1 Korintus 11 nomor 17, aku berkata bukan atas dasar firman Tuhan, tapi atas kebodohan. Ini bahaya ini. Ternyata buku yang bukan berdasar terhadap firman Tuhan kita jadikan sebagai acuan untuk kemudian menuhankan Yesus. Sementara acuannya adalah anak inilah yang harus menjadi acuan. Ada di dalam Matius 17 nomor 3, nomor 5. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti yang harus didengar bukan penulis kitab saudara. Yang harus didengar itu adalah Yesus. Nah, layaknya ini contoh. Layaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ia datang, segala firman yang diterima dari Allah itu tidak bercampur aduk dengan sabda dia. Sabda dia disebut hadits, sementara firman yang diterima dari Allah murni disebut Al-Quranul Karim. Tidak bercampur aduk. Nah, posisi antara Yesus dan Nabi Muhammad, dua-duanya adalah perantara. Kalau saudara tidak percaya Yesus itu adalah perantara firman, Anda boleh baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus adalah perantara yang digunakan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan kepada Bani Israel. Begitu juga Rasulullah. Rasul Muhammad SAW adalah perantara yang digunakan oleh Allah sebagai utusan untuk menyampaikan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh umat manusia. Berarti oknum dua ini adalah sama-sama sumber firman dari langit. Mereka berdua inilah sumber. Yesus adalah sumber bagi teman-teman Kristen. Nabi Muhammad SAW adalah sumber bagi umat Islam. 1 menit. Nah, umat Islam memahami yang terlontar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW ada dua. Yang pertama adalah sabda, yang kedua adalah firman. Firman adalah kalam ilahi, sabda adalah perkataan Nabi. Ada dua di sini dan beda, kitabnya beda. Sementara yang di genggaman teman-teman Kristen, sudah nyata Yesus itu adalah sumber satu-satunya, tapi tidak ada satupun data yang bisa kita percayai bahwa itu murni firman yang diterima Yesus dari Tuhannya. Tidak ada juga data satu kitab yang murni adalah perkataan Yesus saja, sabdanya Yesus. Tapi yang muncul kemudian adalah sebuah buku yang bercampur aduk antara konon sabda Yesus, konon firman Tuhan, dan lebih banyak kata-kata pengantar. Lalu bagaimana kemudian bisa menganulir bahwa inilah yang benar? Di dalam perspektif Islam ya Al-Quran, hadits itu udah final. Di Kristen ini yang bermasalah. Sementara poinnya, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Masalahnya adalah teman-temanku yang tercinta yang saya sayangi di Kristen ini, dalam prosesi ibadahnya bukan berdasarkan perintah Yesusnya, tapi berdasarkan perintah penulis kitabnya. Nah, jadi kalau demikian saya katakan tulis aja di sini. Ini berandai, ini cuman logika berpikir kita supaya kita bisa dialog dengan baik. Barang siapa percaya kepada Paulus,
ia memperoleh hidup yang kekal. Sebab Kristen kemudian menyembah Yesus itu karena Paulus yang mengajarkan. Demikian, silakan. Saya keliru, silakan diluruskan. Oke, saya jawab. Aku jawab dulu sebentar, Bu, sebelum aku turun ya. Aku udah ada di WA ini ke grup. Jadi begini, teman-teman semuanya ya. Satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Dia yang Maha Kuasa itu tidak ada selain Yesus Kristus. Jadi dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 9 ya, dia mengatakan, barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa, melihat Allah, melihat Tuhan. Sebab Tuhan itu ada di dalam aku dan aku ada di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi satu-satunya orang yang berani menyatakan diri sebagai Tuhan itu ya hanya Yesus Kristus. Maka sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, satu-satunya hidup yang kekal itu mengenal Engkau, Tuhan yang benar, Bapa yang benar, Allah yang benar. Dengan mengenal siapa? Dengan mengenal Yesus Kristus yang diberikan, yang diutus untuk manusia ke dunia. Jadi udah jelas bahwa di dalam kitab itu Yesus menyatakan diri, Dia adalah Tuhan itu, Dia adalah Allah itu, Dia adalah Juru Selamat itu. Barang siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Yohanes 8 ayat 24 dia mengatakan, barang siapa yang tidak percaya, akulah Dia, maka kamu mampus dalam dosamu. Ya, itu jelas ayatnya, Yohanes 8 ayat 24. Jadi kami tidak mau mati di dalam dosa. Oleh karena itu kami mempercayai bahwa Dialah Allah itu, Bapa itu yang datang ke dunia dalam bentuk manusia untuk menolong kami, menyelamatkan kami. Karena sesungguhnya Allah itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Oleh karena itu Allah sendirilah yang datang supaya Dia bisa dijangkau oleh manusia yang percaya. Jadi tidak dipaksakan ya. Ini khusus untuk orang yang percaya. Jika ada teman-teman yang merasa tidak yakin dan tidak percaya, silakan. Itu keyakinan dan keimanan kalian. Tetapi bagi orang yang pernah membaca Alkitab, mendengar penjelasan dari pendeta, bahkan melihat kesaksian didatangi Tuhan Yesus dalam mimpi mereka, mereka akan memperoleh keselamatan. Jadi kembali kepada keimanan masing-masing. Siapa yang mau memperoleh hidup yang kekal itu dan akan diselamatkan, ya silakan ikuti Tuhan Yesus. Karena itu jalan kebenaran yang diberikan kepada manusia. Oke, aku rasa aku mau turun dulu. Sekarang ada WA ini, ada panggilan untuk di grup sebelah ini. Jadi saya izin turun buat teman-teman yang yang masih ada di atas, silakan lanjutkan berdiskusi dan saya pesankan jangan saling menghujat ya. Karena keimanan itu tidak harus saling menghujat ya. Jadi tolong dijaga. Lanjut, aku izin turun ya Juma dan yang lainnya. Salam, Bang John Peter silakan. Bang One, aku bisa jawab. Oh nambahin ya. Silakan. Ya, jadi aku sedikit ya. Kenapa tadi? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Terus Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 14 ayat 2. Makanya nanti setelah sudah kita percaya dan menuruti hukum-hukumnya tadi, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal dan Dia akan menyediakan tempat bagi kita di rumah di surga. Untuk menyediakan tempat bagimu di surga, Yesus akan memberikan tempat bagi kita di surga jika kita mendengarkan firman-Nya, jika kita mentaati hukum-hukumnya. Itulah makanya dibilang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Itu dari saya. Saya luruskan sedikit ya, nambah sedikit tentang pertanyaan Suma tadi. Jadi seperti yang Ibu Darmi bilang tadi tidak mengena ya. Jadi di sini Yesus terakhir ketemu dengan murid-muridnya sebelum naik ke surga, dia berkata begini dalam Matius 28 ayat 18 ya. Saya baca ya, biar Ibu Darmi dengar. Tidak ada perintah hukum Taurat di sini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu perintahlah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi di sini tidak ada perintah Yesus melakukan hukum Taurat, tapi pergi memberitakan Injil. Injil itu apa, Bu? Injil itu bukan hukum Taurat. Ya, jadi buat semua jawabannya kalau di mana Yesus memerintahkan, ini perintah Yesus jelas. Tugas kami memberitakan Injil, dan Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Tidak ada perintah Yesus di sini sebelum dia terangkat ke surga itu untuk melakukan hukum Taurat, tidak makan babi, tidak makan apa segala macam, tidak ada. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang tidak mau, ya tidak usah. Yang mau, ya dibaptis. Kalau kalian mengatakan bahwa kalian agama yang disempurnakan, agama yang benar, harusnya kalian mau dibaptis. Kenapa kalian menolak dibaptis? Itu pertanyaannya. Sama Ibu Darmi juga, dibaptis enggak? Oh, dibaptis lah. Satu baptisan, satu Tuhan. Baptisan apa itu? Percik apa diselam? Diselamkan ke air. Oh ya, baptisannya sudah benar berarti, Ibu. Taruhnya yang kurang. Udah pasti. Udah pasti dong. Ya, di Tauratnya kurang benar. Yesus tidak menekankan hukum Taurat di sini. Tidak ada hukum Taurat. Tapi Bang Karen, kan pergilah katanya, pergilah. Jadi kalau disuruh Bang Karen pergi, apalah yang kau ajarkan sama manusia-manusia itu? Kau suruh membunuh, gitu. Kalau di sini tidak ada diajar membunuh. Di sini Ya, Yesus mengajarkan apa rupanya perintah-perintah Allah, maka disuruh kita manusia ini pergi. Apa yang harus kita sampaikan pada mereka? Hanya baptis saja kau, katanya gitu aja. Kan harus kita ajarkan itu tadi, rambu-rambu lalu lintasnya ini tadi, Pak. Ibu harus pintar sedikit, toh. Yang mengajar kita itu bukan kita, tapi Roh Kudus. Itu loh. Jadi kalau ibu yang mau mengajar, aturannya lebih tepatnya orang Yahudi yang mengajar ibu, bukan ibu yang mengajar saya. Pak, dari mana Roh Kudus itu bicara kepada manusia itu? Jangan membunuh kau Derni, jangan berzina kau Derni. Kan harus melalui aku atau Bapak kan? Kita sampaikanlah kepada manusia yang lain. Itu perintahnya. Tidak seperti itu, Ibu. Jadi Ibu kalau mau mengajar, ya Ibu salah perspektif begitu loh. Ya jangan. Terserahlah, kita sama-sama Kristen. Aku nggak berani komen. Ya di sini tidak ada Yesus memerintahkan di Matius ini sebelum dia terangkat ke surga itu lakukan ya semua hukum Musa ya. Tidak ada. Udah? Itu saja ya, sekian ya. Bang Zuma menanggapi Bang Zuma yang tadi, Bang Zuma. Oh iya silakan boleh. Nanti langsung aja. Ya silakan. Oke, saya coba jawab. Kita kembali ke topik tema Bang Zuma tadi ya, tentang hukum Taurat tadi. Nah, sebenarnya tentang hukum Taurat itu, dan Yesus sendiri yang mengatakan. Tadi Bang Zuma bilang nggak ada Yesus mengatakan. Ini jelas, saya bacakan ayatnya. Itu di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 30. Itu Yesus sedang berdebat dengan seorang ahli kitab atau ahli Taurat. Dia mengatakan, mana ya kah perintah yang terutama dari semuanya ini? Dia berasumsi bahwa hukum Taurat yang sebelumnya yang sudah dipelajarinya itulah yang terutama. Tapi Yesus menjawab di ayat 29, Yesus berkata, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa, dan kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah perintah pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar dari itu. Kaitannya dengan ahli-ahli Taurat tadi, kenapa Yesus mengecam mereka, kalian tidak boleh mengikut mereka. Kenapa? Karena bagi mereka, Taurat itu hanya sekedar di ucapan saja. Bagi mereka, Taurat itu hanya sekedar di pikiran. Tapi perbuatan mereka, ketika mereka berada di pasar, mereka bukan melakukan hukum kasih itu, tapi mereka lebih memeras orang-orang yang ada di pasar itu. Makanya mereka kenapa pakai baju jubah besar? Karena di dalam kantong mereka itu nanti orang-orang akan memasukkan pundi-pundi uang ke dalam kantong mereka dari hasil perasan mereka. Itu sebabnya bertentangan dari hukum yang mereka ajarkan, bagaimana mengasihi sesama, sementara mereka sendiri memeras orang-orang, bahkan termasuk dalam Alkitab itu jelas mereka memeras janda-janda orang miskin. Itu Bang Zuma, penjelasan dari saya Bang Zuma. Jadi Yesus berkata sendiri dari mulut.
Begini, tadi kan Ito bilang hukum 10 ini memang terbagi 2 kasih. Tetapi kalau kita tidak, kalau kita menyembah berhala, kalau kita membuat patung, kalau kita tidak menguduskan hari Sabat, hukum pertama sampai keempat, berarti kita tidak kasih kepada Allah yang di surga. Kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina, kalau kita mengini milik sama manusia, berarti kita tidak mengasihi sesama manusia. Itu maksudnya. Cuman Izin Bu terbagi Darni, 2 hukum kalau dari Bu 10. Darni, saya nggak akan mau komen sebatas apapun, saya nggak mau komen karena ini kita berdebatnya bukan sesama Kristen tapi berbeda. Nah, saya nggak akan mau komen apapun komentar Bu Darni, saya terima. Ya, karena saya nggak mau didengar sama teman-teman yang bukan dari Kristen. Ya, tapi kalau yang di luar Kristen mau komentar tentang Kristen, saya akan ladeni. Tapi kalau sesama Kristen, mohon maaf Bu Darni, saya nggak akan komen. Saya akan terima apapun kata Bu Darni. Makasih. Ya, aku pun sebenarnya nggak mau berdebat sama teman-teman Kristen, tapi karena berbeda begini perlu juga diluruskan. Makanya disuruh pergilah, kabarkanlah tentang kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya itu maksudnya. Jadi harus kita luruskan yang bengkok, kan gitu. Begitu dari saya. Oke, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Makasih teman-teman. Jadi gini. Yang pertama terkait dengan Yesus dulu. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Berarti patokannya adalah Yesus. Terkait dengan hukum kasih, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kasih itu baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia, itu cakupannya, rangkumannya sudah ada dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, ya, dan mengajarkan kepada orang lain, maka itu sama halnya dia tidak mengasihi orang lain. Kenapa dia tidak mengasihi orang lain? Karena kalau dia mengajarkan orang dan orang itu mengikuti, maka sama-sama orang itu juga akan menempati tempat terendah. Nah, sedangkan mengasihi Tuhan, di dalam kitab yang ada di dalam genggaman saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu ternyata wajib hukumnya tunduk kepada hukum Taurat. Betul Iya, itu. betul. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini jelas ini. Jadi kalau kasih kepada Tuhan, satu kuncinya taat kepada aturan-aturannya, yaitu hukum Taurat. Kalau Anda meninggalkan hukum Taurat, Anda jangan mimpi mengasihi Tuhan. Anda membuat Tuhan itu murka. Iya. Yang kedua, mengasihi sesama manusia adalah mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada anak, istri, tetangga, keluarga, mertua, dan seterusnya. Itu baru mencakup kasih kepada orang tua, kepada sama manusia. Jadi tidak bisa lepas dari hukum Taurat, itu nggak bisa. Itu poin yang diajarkan oleh Bani Israel. Yang mana aturan itu berlaku kepada Bani Yakub. Ulangan 33, nomor 4, nomor 5, nomor 10. Ini poin yang penting. Nah, sekarang gini, Al-Quran kami menjelaskan dengan sangat-sangat terinci bahwasanya Isa di dalam Al-Quran dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, walamma ja'a Isa bil bayinat qala kad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi. Kalimat terakhirnya, fattakullah wa ati'un. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, dia datang membawa keterangan-keterangan dari Allah. Lalu Isa berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka kata Isa, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Masuk ke dalam kitab saudara, di dalam Yohanes
nomor 36, barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, sekarang apa saja yang mau diajarkan kemudian oleh Yesus kepada Bani Israel? Apa aja yang diajarkan? Kalau saudara saya tadi mengatakan bahwasanya tidak ada Yesus mengajarkan Taurat, itu keliru besar. Yesus Ya, justru saya nggak ada mengatakan, sampaikan. Saya nggak ada sampaikan tidak ada, tapi final Yesus mengatakan bahwa sudah digenapi di dalam 2 perkataan itu tadi. Saya nggak ada mengatakan, dan sampai hari ini juga orang Kristen juga tidak pernah menentang yang namanya hukum Taurat. Kita tetap ikuti. Ya, sampai hari ini tidak ada orang Kristen yang membenci yang namanya ajaran hukum Taurat. Sampai hari ini kita masih jalani. Nah, oke. itu mungkin penjelasannya ya. Oke, baik. Inilah yang disebut Yesus, jangan kau mengikuti orang Farisi. Mengaku mengikuti Taurat, tetapi tidak. Cuman di mulut. Cuman di mulut. Itu orang Farisi tuh, kayak gitu. Ngaku dia, oh kami ini Contohnya seperti adalah apa, Bang Jumba? Bisa Ya. dikasih contoh biar saya bisa detail. Contohnya seperti apa kita Satu, yang mengasumsikan. satu, makan babi. Mm-mm. Itu hukum Taurat itu. Kedua, sunat. Itu perjanjian kekal itu. Dan itu termaktub di dalam hukum Taurat. Dan yang paling, mohon maaf nih, yang paling utama yang dilanggar oleh orang Kristen, mengganti Tuhan dengan menuhankan Yesus. Yang tadinya Tuhan itu tidak bisa dibentuk, begitu Kristen datang ternyata Tuhan itu bisa dibentuk menjadi manusia. Nah, tapi nanti ada alasan-alasan yang kemudian bisa dikemukakan, ini alasannya, ini alasannya, ini alasannya. Tapi terbantah dengan pengajaran Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 15 nomor 1 Korintus 15 nomor 24, ternyata Yesus kelak di ujung akan melepaskan jabatannya. Oke, 1 menit lagi, Bung. Nah, Matius 28 yang saudara bawa, saya ingin mengatakan bahwasanya ketika membawa Matius 28, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan berarti karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, tidak. Tidak ada kata menjadi di sana. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa saja? Kita harus tahu bahwa Yesus mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel itu ada 12 suku bangsa. Pada saat Yesus itu kemudian mengajar, tidak semua Bani Israel itu berkumpul di tanah Yudea, di Yerusalem, tidak. Sudah berpencar mereka. Karena dihukum oleh Allah, mereka berpencar ke seluruh penjuru angin. Maka Yesus mengatakan, berpesan kepada ke-12 muridnya, di Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada ke-12 bangsa Bani Israel. Maka penugasan mereka ke seluruh bangsa muridnya, kemana aja muridnya itu pergi, misalnya ke Amerika, dia harus ke Amerika, mencari Bani Yakub. Itu pesannya kalau dipaksakan Matius 28 ini. Nomor 19. Pembuktiannya kemudian adalah nomor 20. Coba kita baca pelan-pelan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya kalau minta pertanggungjawaban kepada saudara, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Saudara tidak akan pernah menunjukkan itu. Padahal data nomor 20-nya, ajarlah mereka murid-muridku, dari bangsa muridku itu, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada pengikutnya, kepada 12 muridnya, agar dia ke bangsa-bangsa mengajarkan dirinya untuk disembah. Seperti yang diperhatikan oleh Kristen hari ini. Saya belajar Bible sudah 14 tahun, 15 tahun. Tidak pernah kutemukan ada dalil dalam kitabnya Yesus, kitabnya saudara, Yesus memerintahkan muridnya untuk mengajak manusia mempertuhankan dirinya. Padahal perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah itu? Makanya saya tidak mau tergoda oleh penyembah terhadap Yesus. Demikian, silakan ditanggapi saudara-saudara. Oke, Bang Zuma, saya tanggapi Bang Zuma. Mengenai makanan babi itu tadi ya, kita nggak usah di jauh-jauh katakan makanan babi itu haram. Ya, nggak usah jauh-jauh. Banyak
sebenarnya yang kita tahu, makanan yang kita makan hari-hari itu haram. Kenapa saya katakan itu? Kalau sadar nggak sadar, kita, beras yang kita makan hari ini, itu kebanyakan dari petani-petani yang di daerah, katakan penyembah berhala misalnya, Pulau Bali, lebih dahulu mereka persembahkan makanan itu ke dewa mereka. Nah, itu yang kita makan juga, kita nikmati dalam tubuh kita. Tapi bagi orang Kristen, Bang Zuma, sebelum memakan semua makanan itu, mereka berdoa dulu lebih dahulu, meminta supaya Tuhan mengkuduskan makanan itu. Itu jawaban saya sih. Karena kita nggak fokus terlalu tentang makanan. Padahal kalau kita baik bawa ke makanan, banyak sebenarnya makanan itu yang kita anggap itu kita makan sehari-hari itu sebenarnya sudah dipersembahkan terlebih dahulu sama dewa-dewa. Dan itu kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, kita makan langsung. Contoh misalnya, banyak saudara-saudara kita nggak mengklaim ya, itu kepercayaan masing-masing, tapi setelah mereka panen, mereka punya ada acara adat, acara apa itu mereka persembahkan kepada dewa-dewa, dan itu kita nikmati juga sampai ke tempat kita. Itu nggak tertutup kemungkinan. Tapi bagi kami, setiap kami berdoa, kami berserah sama Tuhan supaya makanan ini dikuduskan, disucikan, dan layak masuk ke dalam perut kami. Bukan berarti juga saya sendiri juga tidak terlalu suka makan babi, ya. Nah, itu jawaban dari saya kalau kaitannya dengan makanan. Makanya tadi saya minta contoh sama Bang Juma. Oke, saya tambahin ya, itu mengenai babi dan ke bangsa-bangsa itu ya. Bisa baca ayatnya, Kisah Para Rasul 10 tadi yang semua belum datang tadi. Kisah Para Rasul 10 ayat 13 ya. Ini berbicara tentang binatang haram dan berbicara tentang orang di luar bangsa Israel semua. Baca ya, mohon maaf. Dalam nama Yesus. Ayat 13-nya begini. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ini bukan perkataan manusia, ini kedengaranlah suara. Sama Petrus ini, bukan Paulus. Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. 1. Jadi yang suruh ini Tuhan, bukan manusia, dan kami tidak melakukan hukum Taurat, tidak makan babi karena ayat ini. 1. Yang kedua tentang bangsa-bangsa, saya jelaskan ayat berikutnya. Ayat 16 ditulis begini, hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ayat 17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Cornelius ini orang Romawi. Dan yang berusaha mengetahui ini di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang yang bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh Kudus ini ya, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama. Seterusnya ya. Jadi ini, apa yang Suma katakan dibantahkan di ayat di sini. Babi buat kami haram, ada ayatnya. Dan bangsa-bangsa yang dimaksud dalam Matius tadi yang saya baca, ayat 28, terbantahkan dengan ayat ini. Bahwa bangsa Roma juga termasuk dengan bangsa ini, bukan orang Yahudi saja, ya. Jadi tidak ada dalilnya apa yang Suma katakan tadi. Ya ini ayatnya, baca seterusnya ke bawah banyak ini. Jadi Petrus memberitakan Injil kepada orang Roma, kepada Cornelius, ya perwira orang Roma. Bukan memberitakan hukum Taurat, bukan memberitakan tentang Yesus, itu saja. Oke, sekian jawaban saya. Kisah Para Rasul 10 ini. Oh iya. Kisah Rasul PR itu. Buat Ibu Dami juga. Halo, namanya juga ke seluruh bangsa. Kalau seluruh
Mana mungkinlah hanya Yerusalem atau Israel. Seluruh lah. Kalau udah seluruh bangsa ya dunia. Ya itulah bantahannya buat umat lah. Ini ada contohnya ini orang Romawi ini. Udah? Silakan, silakan. Oke, baik. Jadi kalaupun misalnya saudara-saudara menunjukkan sebuah data mengatasnamakan Petrus dan seterusnya, pesan Yesus itu mau dikemanakan? Di dalam catatan Matius nomor 10, 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus pun mengakui itu. Paulus mengakui. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengakui bahwa Petrus itu diutus kepada bangsa yang bersunat. Jadi bagaimana mungkin ada Petrus sampai ke Roma? Apalagi jadi santo di sana. Tidak. Petrus itu namanya bukan cuma satu. Tetangga saya banyak. Ada juga staf saya namanya Petrus. Tapi apakah berarti karena Petrus maka itu murid Yesus? Tidak. Kalau itu adalah Petrus, benar-benar Petrus murid Yesus, maka saya katakan Petrus berkhianat. Karena ada pesan gurunya. Jangan kau ke bangsa lain. Nah, kenapa kemudian ada tulisan-tulisan mengatasnamakan Petrus? Supaya ajaran itu bisa dengan mudah melenggang. Padahal Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian perintahnya agar ditaati. Kalau dia mengatakan hanya Bani Israel, dia taati. Tapi kalau dipaksakan dia memberitakan Injil, itulah yang saya tanya tadi. Mana perintahnya? Ajarkanlah mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Mana ajarannya? Kepada ke-12 muridnya. Ajarkan orang-orang di luar Bani Israel untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Itu di mana dalilnya? Tidak ada, Bung. Tidak ada dalilnya. Jadi dasar pijakan saudara-saudara itu, ya saya minta untuk kembali kepada Yohanes 3 nomor 36 yang sangat menyeramkan ini. Karena siapa yang tidak taat kepada Yesus, maka Tuhan akan murka kepada orang-orang tersebut. Ini yang saya ingin katakan kepada saudara. Kemudian terkait dengan makan babi. Kalau Anda mengatakan tidak ada dalilnya atau apapun itu yang narasi saudara bangun, Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti jangankan setitik, ya, jangankan babi setitik pun tidak boleh. Nah kalau dikatakan, oh kami setiap makan itu berdoa untuk dihalalkan, tidak bisa. Itu sama halnya Anda boleh membunuh dengan membaca doa. Ya Tuhan, halalkan aku membunuh. Nggak bisa. Sesuatu yang diharamkan, kaidah itu berlaku kepada bangsa di mana pengharaman itu dilakukan. Nah, haramnya babi itu disampaikan kepada Bani Israel. Haram babi untuk Bani Israel. Kalau sekarang saudara menghalalkan, ya Anda bukan Bani Israel, wajar Anda makan. Tidak masalah. Cuman yang menjadi permasalahan, kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi Anda makan babi, itu masalah. Itu masalah besar itu. Yang jadi masalah besar lagi selain itu, Anda mengaku pengikut Yesus, tapi Anda menuhankan Yesus. Itu lebih parah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Nah begitu juga ketika Anda melihat di dalam Yohanes 3 nomor 36, ternyata Yesus itu harus ditaati. Barang siapa yang tidak mentaati, maka dia akan mendapat laknat, kutukan dari Tuhan, murka dari Tuhan. Nah, apakah dengan menyembah Yesus, Anda sudah taat kepada Yesus? Perasaan Yesusnya hanya memerintahkan menyembah kepada dia yang mengutus dia, bukan menyembah kepada dirinya yang diutus. Silakan. Oke, Bang Zuma. Sayangnya juga Yesus tidak pernah mengajarkan kami untuk membunuh. Makanya kami juga sampai hari ini nggak pernah berdoa untuk sebelum membunuh orang kita berdoa. Nggak pernah juga. Nah itu jawaban saya sih Bang Zuma. Sayangnya Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa sebelum membunuh orang kita berdoa dulu. Nggak ada. Oke, jadi itu jawaban dari saya Bang Zuma. Saya tambah sedikit ya. Jadi kalau dari saya, yang Yesus ajarkan betul tentang hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus itu selangkah lebih maju. Bukan saja hukum Taurat, tapi dia mengajarkan kasih yang mana kita harus mengasihi musuh. Bukan cuma sesama saja. Itu saja. Yang dia ajarkan lebih. Bukan cuma yang di hukum Taurat itu.
Itu saja saya tambahin seperti itu saja. Tidak ada lagi. Oke, sedikit-sedikit sebelum diambil sama Bu Darni, biar pendek-pendek kita. Yang pertama, saudara mengatakan tidak ada perintah membunuh. Anda keliru. Lukas 19 nomor 27 sekarang tentang siapapun yang tidak ingin jadi seteruku, apa dikatakan sana? Lukas 19 nomor 27. Raja. Siapa saja yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah ia di hadapanku. Itu perintah. Tapi karena Yesus ini tidak mampu mendapatkan pengikut banyak, kala itu tidak bisa mengalahkan tentara Romawi, ini tidak diperhatikan. Meskipun sudah dicoba, sempat beli pedang. Tapi karena Izin, dibawa, ayatnya di mana Bang Zuma? Sorry Ya. Bang Zuma, ayatnya di mana yang menyatakan Yesus mengajarkan untuk membunuh? Lukas 19 nomor 27. Lukas Semoga saya tidak keliru. 19 ayat 27. Ya. Akan Sebentar, biar tetapi kita tanya semua orang, semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini perintah. Tapi kenapa tidak diperhatikan? Karena Yesus pada saat itu dibawa tekanan kekaisaran Romawi. Dia tidak berkuasa. Andai saja dia bisa berkuasa, prajuritnya banyak, dia menjadi raja beneran, ini yang terjadi. Siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai raja, bunuh dia di hadapanku. Tapi tidak terjadi. Karena Yesus buru-buru diselamatkan oleh Tuhan, diangkat ke langit. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan yang saudara katakan tadi bahwa tidak ada hukum, kemudian maaf saya lupa yang kedua tadi apa bang? Saudara saya. Yang lengkapi saya tadi itu terkait apa ya? Tidak ada hukum tentang hukum Taurat atau gimana ya? Ya oke, silakan ditanggapi dulu. Saya lupa tadi poinnya yang kedua. Ya, saya tanggapi sedikit ya. Jadi yang Uma bahas tentang Lukas 19 ayat 27 itu perikopnya tentang uamina. Jadi di situ tidak ada perintah Yesus untuk melakukan itu, untuk membunuh. Kalau mau baca, jangan cuma ayat 27, tapi kita baca dari atas. Itu perumpamaan. Ya, jadi itu saja. Saya tambahin itu saja. Jadi tidak ada. Di sini saya sudah buka Lukas 19 ayat 27. Ya memang betul di sini seperti yang Suma katakan. Tapi kalau kita baca perikopnya, ini tentang perumpamaan. Dia lagi menjelaskan perumpamaan. Bukan dia memerintahkan untuk membunuh bagi mereka yang tidak menganggap dia raja. Itu saja. Aku menambahi. Ini ya, kesimpulan. Ke-10 hukum moral Allah yang besar adalah kekal seperti Allah. Hukum ini sudah ada pada waktu penciptaan. Hukum itu membawa kepada hidup. Roma 7 ayat 10. Hukum ini menunjukkan dosa. Roma 7 ayat 7. Hukum upacara korban-korban yang dimulai sejak Adam dilaksanakan para bapa dan diperluas oleh Allah di Gunung Sinai sampai ke dalam perbaktian Ka'bah. Maksudnya ialah menunjukkan kepada Kristus dan rencana keselamatannya yang besar. Itulah maksud yang ke hukum Taurat dan hukum-hukum upacara gitu. Tapi hukum moral ini sama seperti Allah kekal, hukum abadi yang tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi hukum-hukum upacara itulah yang apa? Yang nggak lagi mengorbankan korban-korban bakaran setiap tahun. Tidak, makanya dibilang di dalam Mazmur, untuk apa aku korban-korbanmu itu? Kan katanya, aku tidak perlu lagi itu. Kan katanya, makanya dikatakan di sini itulah hukum-hukum upacara yang tidak perlu lagi dilakukan untuk sekarang ini. Gitu. Oke, baik. Jadi tadi Yesus setitik pun tidak bisa dibatalkan. Meskipun yang paling terkecil. Ternyata Paulus membatalkan. Pilih-pilih ya. Sesuatu yang gampang itu yang diambil. Hal-hal yang berat yang terkait dengan kesabaran terhadap perintah dan larangan itu dibuang. Nah sekarang makanya saya katakan Anda mentaati siapa? Karena di sini dikatakan bahwasanya harus taat kepada Yesus bukan kepada Paulus. Yesus mengatakan tidak bisa dihilangkan. Bahkan dia katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, ternyata Bu Darni lebih percaya kepada Paulus. Itu sih Bukan. saya Kalau hukum-hukum apa itu upacara itu Bang Juma itu
di Mazmur juga tertulis nggak perlu lagi aku korban bakaran kan katanya Bang Juma. Tetapi kalau hukum 10 nggak boleh ditiadakan, itu hukum kekal, itu sama mulianya dengan Allah gitu. Oke, lagi-lagi Anda percaya Mazmur. Mazmur Penulisnya kan itu Mazmur Daud. Perjanjian lama itu Bang Juma. itu Daud yang mengatakan. Sementara dalilnya barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus yang harus menjadi rujukan. Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan. Percaya mana? Daud atau Yesus? Sementara dalil Yohanes 3 nomor 36, barang siapa percaya kepada Yesus, ia peroleh hidup yang kekal, bukan Daudnya. Nah, ini kemudian saudara, ketika mengatakan jangan hanya satu data, baca data selanjutnya terkait dengan Lukas 20 tadi yang saya katakan, yang saya bacakan kepada saudara. Tapi pada endingnya kemudian Yesus itu tidak mempraktekkan ini karena memang beliau kalah prajurit. Buktinya dia jual pundi-pundi untuk membeli pedang. Untuk apa pedang itu dibeli? Kan tidak mungkin untuk potong bawang, nggak mungkin. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau seseorang yang datang kepada aku tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, kakeknya, bapaknya, seterusnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu yang harus dipahami, bahwasanya kalau Anda mengatakan baca satu perikop, dalil Anda dituliskan tidak langsung satu perikop, ayat per ayat. Dan konon ceritanya dituliskan berpuluh tahun. Nah, itu dia masalahnya. Kembali kepada kodifikasi daripada data saudara. Validnya di mana? Ini juga yang saya bahas tadi siang. Validnya di mana pemberitaan ini? Tapi kalau saya menunjukkan ini, itu karena saya ditantang. Mana dalilnya Yesus memerintahkan membunuh? Saya tunjukkan ini. Nah, sehingga ketika teman-teman yang melakukan pembunuhan, penjajahan, menginvasi daerah-daerah lain dengan cara membunuh, merampas, dan seterusnya, ada data yang menguatkan mereka melakukan tindakan itu. Ini datanya nih. Ya, kecuali kalau saudara ingin pembenaran, ya silakan. Itu sah-sah saja. Kita tidak melarang. Tapi data bahwa dia memerintahkan membunuh, ada. Jelas ada. Silakan. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang Lukas tadi. Ya, jadi di situ Yesus sedang membicarakan tentang perumpamaan uang mina ya. Jadi di sini Tuhan memberikan perumpamaan bahwa Tuhan mempercayakan uang mina kepada orang-orang tertentu. Ya, bagi yang tidak mendengarkan dia dan tidak melakukan apa yang mina itu dipercayakan, ya dia akan dihukum. Jadi seperti itu, bukan diperintahkan kita untuk membunuh orang yang tidak percaya. Kalau yang seperti apa Suma katakan bahwa penjajahan itu ada karena ajaran Yesus, salah. Kalau penjajahan itu ada karena hukum Taurat, iya. Karena di zaman Musa, jangankan manusia, ya kecoa saja disuruh binasakan sama Tuhan. Ya, sama Yahweh disuruh binasakan, sama Yosua, sama Daud, semua dibinasakan. Begitu. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian yang seperti Suma katakan. Jadi saya membantah itu saja. Jadi kalau Suma mengatakan bahwa dalilnya di Lukas bahwa Yesus menyuruh membunuh, saya tidak percaya karena kita bacanya dari atas, runut dari atas. Itu perumpamaan mina. Memang pada akhir zaman, setiap orang Kristen yang tidak melakukan tugasnya penginjilan, dia akan dibunuh. Jadi apa yang Tuhan percayakan pada kita, karunia, talenta yang Tuhan percayakan dan tidak dikembangkan, akan Tuhan tagih dan berikan pada orang yang melakukan talenta itu. Dan saya kalau tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan dalam Matius 28 tadi, maka saya akan dibunuh. Seperti itu. Apalagi yang tidak tahu sama sekali, kan begitu. Yang tidak mau menerima, yang menolak. Saya saja yang tidak melakukan dibunuh, apalagi yang tidak melakukan. Ya itu saja. Jadi saya membantah ya kalau Yesus memerintahkan kita orang Kristen untuk membunuh, tidak ada. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Musuh juga harus dikasihi. Berilah makan pada seterumu, itu perintah Yesus. Jadi tidak ada perintah untuk membunuh. Kalau membunuh itu nanti pada akhir zaman, pada penghakiman terakhir. Itu saja Suma. Oke, sekian.
Oke, baik. Nah, gini, ini adalah perumpamaan. Yesus mengangkat perumpamaan ini, ya. Jadi kalau mina itu artinya mina kalau kita belajar ya itu berbicara mengenai mata uang Yunani atau dinar kalau kita di orang Arab masa itu. Nah, ini datanya tidak ada hubungannya dengan Anda mengatakan bahwa itu hanya perumpamaan, tidak. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat ke Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Tuhan akan segera kelihatan. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh, dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu ia baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina pada mereka. Katanya, pakailah ini berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja kami. Dan terjadilah ketika yang kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya orang-orang itu, baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena terimalah kekuasaan dan atas 10 kota. Datanglah kepada ke-12 dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya pada orang itu, dan engkau kuasai 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, ini mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut dan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang keras dan mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lalu kata orang kepada orang tersebut yang berdiri situ, ambillah mina yang satu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di depan mataku. Ini apa maksudnya kalau saya baca secara satu perikop? Oke. Ini Yesus memerintahkan pengikutnya untuk mencari pengikut. Masing-masing pengikut harus kembali memberitakan, aku sudah mendapatkan pengikut. Orang yang tidak mau kemudian mengajarkan Injilnya kepada orang lain dan tidak menghasilkan dikarenakan orang lain itu tidak mau, ini yang diperintahkan. Makanya perumpamaan, mereka yang tidak mau, yang mau menjadi seteruku, bawa kemari. Ini perumpamaan Yesus ini. Seperti itu, silakan. Oke, saya bantai ya. Jadi pada ayat yang ke-12 itu di situ dikatakan, maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan. Ini maksud dari perumpamaan. Dia mengatakan memperumpamakan seorang bangsawan. Jadi perkataan yang Yesus katakan ini mewakili apa yang dimaksud dengan bangsawan ini. Yesus tidak mengaku bangsawan. Gitu loh. Jadi pada ayat berikutnya, sabar ya, sebelum itu, ayat 26, ya pada ayat 26 jawab Yesus, aku berkata, bukan jawab Yesus ya, jawab apa orang bangsawan itu, yang Yesus perumpamakan itu, jawab bangsawan itu, aku berkata kepadamu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi dia yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi garis bawahi ayat 26 jawabnya, jawab bangsawan itu. Bukan jawab Yesus, ini tidak ada jawab Yesus, tidak ada di sini apanya, ini bukan huruf besar, huruf kecil ya, ayat 26. Jadi ini bukan jawaban Yesus untuk membunuh. Akan tetapi semua akan seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, rajanya kesetandai ya, ini tidak ada huruf besar, huruf kecil. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang bangsawan. Dan ayat 26 dan 27 di situ tidak ada Yesus di situ. Di situ huruf kecil semua, raja huruf kecil. Ya. Saya di situ huruf kecil, jadi tidak ada di situ merujuk pada perintah Yesus. Ya itu saja Suma.
Oke, baik. Jadi ini perumpamaan yang merujuk kepada dirinya. Ini untuk Yesus. Bangsawan itu Yesus. Makanya kalau Anda melihat perikop selanjutnya, Yesus itu dielu-elukan. Bahkan berujung kepada tindakan memerintahkan secara sewenang-wenang mengambil keledai yang tertambat milik orang lain. Kenapa? Dia merasa sebagai bangsawan. Dia punya hak. Dia semau-maunya dia. Sampai apa dikatakan? Kalau ada yang bertanya, untuk apa kau ngambil itu? Katakan kepada mereka, Tuhan yang membutuhkan. Jadi kita nggak bisa kemudian menyembunyikan identitas itu. Jadi ini diawali dari pertanyaan saudara saya, mana perintahnya Yesus untuk membunuh? Saya tunjukkan data itu. Nah, Anda menginginkan satu perikop, saya nyatakan satu perikopnya. Karena Yesus justru mempraktekkan itu. Pergilah ke kampung yang di depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepada, mengapa kau melepaskan? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Apa maksudnya itu? Dia menggambarkan dirinya tadi itu sebagai bangsawan. Sehingga ketika ada yang tidak setuju, ya kalau sekarang ini ya dar. Itu maksudnya, bawalah dia ke depanku. Bunuhlah ia. Andai saja orang yang punya keledai ini tidak mengizinkan, Yesus akan murka. Bawa punya keledai itu ke sini. Itu maksudnya. Tapi ini tafsiran. Ini sifatnya tafsiran. Cuman kemudian ya data ada tertera di dalam kitab saudara. Boleh Yesus tidak memerintahkan membunuh. Boleh. Yesus tidak pernah mempraktekkan membunuh. Boleh. Tidak apa-apa. Saya cuman membaca yang tertulis saja. Karena Yesus itu di dalam pemahaman kami, dia nabi, dia rasul yang suci. Demikian, silakan. Ya, silakan yang lain. Yang Bet, silakan Bet. Bang Bet. Bang Bet. Ya, Bu Dani, ya. ya. Oh iya, silakan. Tadi itu bercerita tentang hal kerajaan surga, ya, penggenapan tentang kerajaan surga, yang dimana sebenarnya konsepnya itu bangsa Yahudi itu sebenarnya menanti-nantikan kedatangan Yesus itu sebagai seorang raja, bukan sebagai seorang Tuhan. Makanya di situ dijelaskan, di situ kita diumpamakan sebagai seorang yang menanti-nantikan kerajaan surga itu sebagai seorang yang diberi tanggung jawab. Ketika dikasih mina uang 10, kita mau kembangkan berapa? Kemudian kasih 5, kita kembangkan berapa? Ya, jadi sebenarnya sih jelas di situ tidak ada perkataan bahwa mengatakan bahwa mengajarkan tentang membunuh, tapi lebih menjelaskan kepada hal kerajaan surga itu. Jadi kita dikasih tanggung jawab sebagai seorang murid atau seorang pengikut Yesus itu untuk, ya itu tadi sama kaitannya berkaitan untuk memberitakan firman Tuhan itu atau perintahnya itu sampai ke ujung dunia, dan itu ditagih kepada kita nanti sampai pada akhirnya kita sudah berapa menjalankan perintah itu. Nah, itu kaitannya dengan taat yang Bang Juma katakan tadi. Kita bukan hanya sekedar percaya, tapi nanti pada akhirnya sampai nggak kita kepada ketaatan itu. Karena banyak orang Kristen yang di awal dia percaya, tapi di penghujung akhir hidupnya dia menyangkal Yesus itu, dan itu jelas hukumannya adalah kematian kekal bagi kita, ya. Ini sekali lagi, ini bagi kita orang percaya, orang Kristen yang meninggalkan atau menyangkal Yesus pada akhirnya akan dihukum mati. Nah, itu dari kita sih Bang Zuma. Jadi taat bukan hanya sekedar percaya, tapi taat sampai pada akhir hidup kami. Tetap percaya keluar dari mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Itu sih Bang Zuma. Oke, baik. Terima kasih sahabat. Jadi ada yang typing di YouTube saya juga ini. Terima kasih Dongeng Sunda Aing Udin. Thank you. Barakallah. Jadi gini, ketika saudara mentafsirkan dengan pola itu, bahwa mina itu adalah bagaimana kemudian kami orang Kristen diminta untuk mencari domba-domba tersesat. Saya mengertikan seperti itu bahasa Anda. Nanti dipertanggungjawabkan, bahkan ada di akhir zaman percaya kepada Yesus, tapi ujung-ujungnya dia melepaskan Yesus. Malah larinya kemana-mana. Padahal tidak ada sedikit pun arahnya ke sana. Kalau Anda mengartikan demikian, berarti lari ke dalam pengajaran Matius 16 nantinya. Markus 16. Barang siapa yang percaya, baptis, tidak percaya, hukum. Itu bahaya nanti kalau larinya ke sana.
Nah, sehingga ketika ada pernyataan Yesus, bunuhlah dan seterusnya, kan ada dasar pijakannya. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, ayahnya, anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Kan itu polanya. Belum lagi ketika kita kaitkan dengan konsep teman Kristen bahwa Tuhan Anda itu cuma satu, yaitu Yahweh. Kemudian inkarnasi menjadi Yesus. Berarti rentetan pembunuhan yang diinstruksikan menurut sahabat kita tadi, Kocok pun disuruh membunuh, itu adalah Yesus. Yesus memang pembunuh berarti kan. Jadi tidak usah malu-malu di dalam kejadian di perjanjian baru kitab saudara, oh Yesus tidak pernah memerintahkan membunuh. Tapi Tuhan Anda satu, sebelum dia inkarnasi dia garang, dia ganas, kerjanya cuma membunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah ia. Nah, itu. Siapa pelakunya? Yesus sebelum menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia masih ada perintah membunuhnya? Ada, tapi tinggal sedikit. Karena kuasanya tidak lagi penuh. Karena dia juga dalam keadaan 100% manusia. Masih takut-takut dia. Nah, saya kira begitu saudara saya. Ini kita sudah terlalu jauh melebar. Mungkin Bang Handi dan Bang Sidik bisa, Bang Toyib juga dan teman-teman muslim lainnya bisa sedikit memberikan masukan atau tanggapan. Sembari saya bikin kopi dulu campur masako ini. Ngantuk rasanya. Boleh ya Bang Handi, Bang Sidik, yang lain-lain silakan. Iya. Assalamualaikum Bang Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Sidik dulu, nanti Bang Handi boleh, silakan. Dokter Handi dulu, silakan dokter. Oh dokter, ya dokter. Bang Handi, bikin kopi dia. Oh kalau nggak, ya Bang Sidik dulu. Duh, lanjut aku mau dengerin aja dulu. Udah. Oh iya. Ya ini konteks gimana nih? Soalnya saya lagi nyusun literasi juga. Ditanggapin dulu tadi Bang Juma itu, mungkin dari Bu Darni dulu. Kembalikan aja ke tema Bang, kembalikan ke tema. Karena teman-teman Kristen ini kan ajaran kasih, tidak mungkin kemudian kita mau menggiring mereka ke Yesus membunuh dan seterusnya. Lagian Yesus memang tidak pernah membunuh. Kembali ke tema bahwa di Yohanes 3 nomor 36. Yohanes 3:36. Iya, bahwa mentaati Yesus itulah hukum utamanya, hukum terutama, dan tidak mentaati Yesus ya dikutuk, dimurkai oleh Tuhan. Itu poinnya di situ, Bang. Silakan. Silakan Ibu Derni atau teman-teman Kristen bisa tanggapi dulu tadi. Itu tadi, kalau mentaati Yesus ya mentaati hukum-hukumnya, baru kita memperoleh hidup yang kekal. Nah itu sebenarnya singkat dan padatnya. Mentaati Yesus akan memperoleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jika aku percaya kepadanya, aku akan menuruti perintah-perintahnya ini tadi. Nah, setelah sudah kuturuti perintah-perintahnya ini tadi, maka aku kelak akan memperoleh hidup yang kekal. Udah kan? Itu aja tuh. Dokter Andi. Mestinya Ibu Darni percaya kepada apa yang diajarkan Yesus. Apa itu? Banyak sekali Ibu Darni. Salah satunya adalah Yohanes 7:21 itu tadi. Di sana juga ada bahwa kalau ingin kau masuk kerajaan surga, ikuti kehendak Bapa di surga. Iya. Itu apa kehendak Bapa di surga itu? Diberikanlah ilmu wahyu firman kepada Yesus, mengajari Ibu Darni. Kalau Ibu ada di zaman Bani Israel itu tadi, apa itu? Di Ulangan 64 atau Matius 12:29. Apa itu? Dengarlah wahai Ibu Darni. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Dia tidak pernah Yesus mengatakan, dengarlah wahai Ibu Darni, aku ini Tuhan. Iya. Nah, nggak mungkin dibilangnya begitu, saya, karena dia kan di bumi. Kalau sudah begini,
Mari kita cek akal sehat kita. Kalau memang ingin mendengarkan Yesus, kalau ibu ada di Bani Israel itu, apa itu? Ya jangan, kata Yesus, jangan menuhankan aku ini utusan. Yohanes 17:3, Tuhan kalah yang mengutus aku, itu Bapa di surga. Jadi Bu Darni sembah Bapa yang ada di surga, syariatnya ikuti yang pernah dilakukan oleh Yesus. Sebagaimana diterangkan tadi Bang Juma item per item, apa itu ya? Di hukum Taurat itu tadi, Imamah 11:7, dan aplikasinya sampai ke akar rumput. Sederhana tuh Bu Darni? Sederhana nggak? Kalau kami ajaran Nah ini jawab dulu. Argumentasi saya ini sederhana apa sulit? Sederhana. Sederhana, terima kasih. Lanjut. Benarnya itu. Memang Yesus pada waktu di bumi nggak ada dibilangnya, aku Tuhan, sembahlah aku. Kan nggak ada kan. Tetapi kan sudah dibilang, siapakah Yesus ini? Yesus ini kan udah aku bilang dari kemari. Yesus ini datangnya dari roh, kalem, dan firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia daging. Itulah Yesus. Tetapnya kami, Allah yang Esa kami tuhankan. Itulah Yahweh yang di surga. Yesus ini kan rohnya yang turun ke bumi ini. Mau menebus manusia dari dosa. Yang diturunkannya dia, yang diutusnya, diutus Allah itunya, rohnya itu, kalemnya itu, firmannya itu turun ke bumi. Supaya kenapa dia yang diturunkan? Kalau Allah turun ke bumi kan udah hancur berbelah keping-keping dunia ini. Makanya diturunkanlah manusia dagingnya. Itulah Yesus yang berasal dari roh, kalem, dan firmannya itu tadi. Nah itulah menebus manusia dari dosa. Karena manusia ini semua berdosa, tidak layak berhubungan dengan Allah. Makanya diutuslah manusia kedagingan Yesus turun ke bumi untuk memperdamaikan manusia itu dengan siapa? Dengan Yahweh yang Maha Kuasa. Setelah sudah ditebus kita manusia ini dengan harga darah Yesus yang suci itu dengan cuma-cuma, aku tidak bisa melenggang-lenggang juga. Aku harus menuruti juga hukum-hukumnya ini tadi yang 10 ini. Jangan aku membuat kejahatan, jangan mencuri, jangan membunuh, saling mengasihi, saling ini. Pokoknya yang benar-benar aku lakukan di sepanjang hidupku. Maka besok kalau aku ada membuat kesalahan kecil, nggak lagi memotong korban aku, nggak lagi memotong kambing, nggak lagi memotong domba-domba atau merpati. Sekarang ini aku sudah ditebus tadi dengan darah yang suci. Baik, Bu, gantian dikit. Nyala kelak nanti itu menyelamatkan aku, gitu saya. Benar Gitulah gitu ya. Tadi dari awal Ibu Darni saya sudah memberikan sedikit narasi. Ibu masuk akal mengatakan itu sederhana. Kenapa sekarang sederhana ini hilang? Siapa kira-kira biangnya kesederhanaan ajaran Yesus ini di zaman Bani Israel itu menjadi ribet sekarang, menjadi sulit sekarang akhirnya. Ntar dulu Bu Darni. Akhirnya menjadi ntar dulu Bu Darni. Ntar dulu nanti saya belum selesai. Kenapa jadi ribet? Akhirnya pecah belah. Pecah belah menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi Advent, menjadi Unitarian. Siapa yang membuat ribet ini semua? Kayaknya tidak bisa disederhanakan seperti narasi awal. Salah satunya yang paling utama adalah ajaran Paulus yang membuat Ibu Darni dari sederhana menjadi sulit. Ibu boleh baca Roma 14:9, Kisah 2 nomor 36. Disinilah menjadi ribetnya Ibu Darni. Coba Ibu Darni kembali ke zaman Bani Israel, sulit, agak gampang banget hidup di sana. Tapi di zaman modern ini Ibu Darni mengalami kesulitan karena ada ajaran-ajaran Paulus yang saling bertentangan. Ajaran yang sederhana tadi itu Ibu. Itu yang buat Ibu Darni bingung sekarang ini. Coba Ibu baca Roma 14:9. Seandainya Yesus tidak mati di tiang salib, Ibu Darni tidak punya Tuhan. Seandainya nggak ada Kisah 2:36, Ibu Darni nggak punya Tuhan. Artinya ajaran Paulus ini membelokkan ajaran sederhana Yesus itu supaya apa? Ibu Darni menuangkan Yesus. Caranya adalah mengganti pengorbanan domba, mengganti pengorbanan hewan menjadi pengorbanan anak manusia, menjadi manusia ini diberi anak domba supaya tidak terlalu tragis di sana Ibu Darni. Kembalilah Bu Darni
ke ajaran Yesus yang sederhana. Buanglah jauh-jauh yang menyulitkan kehidupan Darni. Kira-kira begitu. Aku ya, kan tadi kan Bang Handi bilang Paulus lah yang mengajarkan Ibu Darni menyembah Yesus kan gitu. Sementara Paulus ini kan rasulnya Yesus, rasulnya Isa. Jadi kalau sudah rasulnya Yesus, berarti kita harus mentaati apa dia bilang. Sementara di Quran surat Yasin aja pun ada si Paulus. Di surat Yasin 36 ayat 13 dan 14. Dari kemari-kemari sudah ku bilang, kalian yang merahasiakannya, tidak kalian sebut siapa ketiga rasul itu. Rasul pertama yaitu Yohanes, terus yang kedua si Petrus, yang ketiga Bulus atau Paulus. Jelas-jelas itu, tapi disembunyikan. Jadi siapanya sekarang yang berdusta ini? Kami atau kalian seberang sana? Itu yang maka heran kita. Ini harus diluruskan yang sebenarnya. Jangan ada rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jangan ada dusta di antara kita, kata lagu itu. Baik, Bu Darni. Ibu Darni memakai lagi surat Yasin untuk menguatkan Paulus. Di sana kan cuma tafsiran yang diandaikan, tidak ada tafsiran seperti itu. Kan udah dijelaskan oleh Bang Juma. Dengarkan dulu, Bu. Jangan dulu dipotong. Kitab. Jangan dulu dipotong, Bu. Aduh. Harus Bu Darni jangan dipotong dulu. Gantian Bu Darni kayak tadi kan. Jangan dipotong. Nanti ada momen kok saya kasih gitu loh. Yang mengucapkan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Selesai ini gitu ya. Bang Jumur teman Darni begini. Bang Jumur. Ya, lanjut, Bang. Ya, yang melanjutkan ajaran Yesus itu ya memang Paulus. Tidak ada lagi. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya, akan datang seorang penolong yang lain terus kebenaran. Terserah Ibu mau arahkan ke Paulus, mau arahkan kepada yang benar sebenarnya gitu loh. Anda yang mengatakan Paulus adalah Rasul Yesus, dari mana itu? Yesus waktu hidup orang yang pertama yang tidak senang ajaran Yesus Mesih adalah Paulus. Mereka menganiaya semua murid, bahkan mereka membunuhnya. Bagaimana mungkin? Hidup sejaman nggak pernah. Sebentar dulu, Bu. Hidup sejaman nggak pernah ketemu. Tidak pernah bertatap muka antara Yesus dengan Paulus, padahal hidup sekampung. Bayangkan. Hidup se-RT. RT-nya namanya Pak Petrus. Mohon maaf ya, ini saya analogi saja. Bayangkan hidup se-RT nggak pernah ketemu loh. Bayangkan. Nah, setelah misi perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya murid Yesus, di sanalah dia diberi peringatan. Pertama adalah dibutahkan matanya, rebahlah dia ke tanah, bertanya, siapakah engkau Tuhan? Baru dia ketemu ada suara dari langit. Di sana Anda mengatakan pertobatan, diangkat menjadi rasul. Oh, jangan dulu. Suara siapakah itu? Bukankah Yohanes 5:37 suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau dengar. Jangan-jangan ini suara iblis yang didengar oleh Paulus. Karena Yesus sendiri berkata suara Tuhan gak bisa didengar. Ini suara siapa? Suara siapa ini? Dari langit terdengar begitu. Akulah yang telah engkau aniaya itu. Suara dari langit itu. Ini suara Tuhan apa suara iblis? Kan Yesus sudah ngomong. Kamu gak bisa mendengar suaranya. Rupanya mu tidak bisa kau dengar. Kalau ini suara Tuhan dari atas. Ini yang benar Yohanes 5:37, bagaimana nasibnya gitu loh Bu Darni. Makanya janganlah terlalu terdoktrin. Jangan terlalu terdogma. Sederhanakan hidup ini. Sederhanakan saja. Jangan lagi katakan bahwa Paulus itu adalah Rasul Yesus, kagak pernah ketemu. Hidup se-RT kok gitu loh. Itu ya Bu Darni dari saya. Permudah hidup ini. Yesus itu, terakhir, Yesus itu menurut Roma 14 nomor 9 yang sering kita bacakan, setelah dia mati hidup kembali menjadi Tuhan, kata Paulus. Oke? Jadi dia harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Itu tulisan siapa? Tulisan Paulus. Oke? Bisa nggak Ibu Darni kira-kira masuk akal nggak sih manusia dimatikan dulu, dieksekusi di tiang salib, dipermalukan, dipaku, diikat, pakaiannya tinggal segitu-segitu aja dah. Saya nggak mau ke original teks ya. Terus kemudian ditombak lambungnya, berdarah, mati, dikubur 3 hari, hidup kembali menjadi Tuhan.
Kira-kira ini kalau diberitahu kepada anak kecil bagaimana nasibnya gitu? Coba Ibu Darni resapi dulu. Kira-kira masuk akal gak sih? Dieksekusi dulu, dipersekusi dulu, dipermalukan dulu, kemudian setelah dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Ibu Darni coba resapi. Silakan. Udah ya. Jadi Ya, Bang ya, Handi, jadi Bang Handi dengan yang lain-lain tadi dengan teman-teman Muslim yang lain tidak mempercayai Paulus adalah Rasul Isa Al-Masih. Katanya dari langit suara apa? Suara hantu, suara setan. Jadi Musa waktu Allah dulu berbicara kepada Musa, itu suara siapa? Suara hantu kah? Saya Kan jawab. bukan kan? Waktu Allah berbicara kepada Musa dari langit, suara siapa itu? Itu kan melalui tabir, Bu. Itu kan melalui Begitulah tabir. Yesus kepada Paulus. Makanya Paulus itu berani mengatakan itu di kitab suci ini, ya memang karena sudah ditempatkan dan disuruh Yesus, ikutlah aku. Jadi bertobatlah dia dari segala kejahatannya. Kemarin kan dia membunuh, menganiaya semua umat-umat yang percaya. Tetapi karena Yesus menegur dia, akhirnya dia bertobat dan melakukan semua apa yang dikatakan Yesus. Itulah Izin melalui. menambahkan boleh? Oke. Oke, jadi Bang siapa tadi nih? Bang Lebes 570 Bang Andi. menolak Paulus itu sebagai rasul Yesus Kristus. Padahal kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 dan seterusnya. Boleh saya baca, Pak? Boleh nggak? Baca aja. Lanjut. Jadi itu setelah peristiwa pertemuan antara Yesus dengan Paulus, walaupun tidak dipercaya oleh Bang 570 karena itu suara setan, ya kan. Tetapi di ayat ke-10 itu Yesus mengatakan bahwa di Damsyik itu ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Jadi Ananias ini mendapatkan penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi penobatan Paulus sebagai rasul itu bukan hanya berdasarkan suara saja, tetapi perintah langsung kepada salah satu murid yang bernama Ananias. Jadi ada faktor pendukung, faktor yang lain gitu, yang membenarkan bahwa Paulus itu sudah dinobatkan sebagai rasul gitu. Oke, saya baca ya. Oke. Menurut Anda tetap ngotot bahwa Paulus itu adalah rasul yang diutus oleh Yesus. Bukan saya, ini tapi Kisah Para Rasul 9 ayat 10, Pak. Iya, Pak. Bukan saya. Iya. Barusan ada yang ngomong toh. Saya baca ayatnya, Pak. Baca ayatnya. Dalilnya, Pak. Sekarang saya mau nanya klarifikasi sejenak. Yesus pernah bertatap muka ngobrol bareng sama Paulus, pernah atau tidak? Iya, tidak, Pak. Tidak, pintar ya. Terus kemudian apakah Yesus pernah berkata suara Tuhan tidak bisa didengar? Yohanes 5:37. Yakin? Percaya? Itu dalam konteks apa dulu? Iya, bisa iya, bisa tidak, Pak. Dalam konteks Kok apa bisa dulu, ya, Pak? bisa tidak? Ya tergantung konteks cerita dalam Kalau kitab ya. Kalau ke Paulus boleh didengar gitu. Ya Kalau yang lain tidak. begini Pak, yang saya dulu, bacakan. Izin dulu. Bentar, sedikit Saya- doang. Jadi saya memakai dalil Kisah Para Rasul 9 ayat 10 itu untuk menegaskan kepada saudara bahwa ada faktor lain yang mendukung Ya, Anda bilang itu loh. Saya udah dapat tadi Ananias kan yang mendukung menurut Anda. Saya udah paham Ya, itu. Saya belum ke sana. Jadi Makanya ada pengakuan dari faktor yang lain gitu, Iya, bukan hanya dari Paulus sendiri. Iya, Silakan. Kan di sana dibutakan matanya, diobati, Bro. Saya tenang aja. Ini Bible berjalan di sini gitu. Bro, Yohanes 5:37, Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat, begitu. Apakah suara Tuhan bisa didengar menurut Yesus? Dijawab dulu. Jawab. Itu Yohanes 5 ayat 7 ya Pak ya? 37.
37 bentar. Coba baca dulu. Oh, Apakah suara Tuhan bisa didengar? Kalau bisa berarti yang Itu salamnya. Budi bodoh. Udah dapat videonya. Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Anda keren bro. Alumni Al-Zaitun ini memang keren-keren. Sampai UAS aja disuruh belajar lagi katanya. Kalau misalkan saya dengar-dengar kan kemarin kamu tuh bawa gontor karena memang pernah saya duduki lembaga pendidikannya. Dan kamu bawa gurumu itu pernah belajar di gontor. Dan senior dari saya. Tapi maaf bro, kalau dibandingkan dari UAS itu validasi di gontor itu nggak pernah di sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Berarti bapaknya Yesus ada juga Tuhan di sebelahnya. Kalau Yahweh Allah Bapa itu ada di sorga, dia enggak. Karena Yesus dalam Matius 28 Ini Yesus sudah tidak ada di muka bumi, bro. Ini udah di atas bersuara begitu. Dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Bersuara, akulah yang telah engkau aniaya itu. Nah itu kalau itu suara Yesus, berarti ada dua nanti suara. Waktu ada suara juga Bapak waktu Yesus dibaptis nanti saya akan bagi ke sana. Jadi ada dua yang bersuara di surga. Kan juga yang itu Kak. Saya dulu, Pak. Gantian dulu. Kan suara Yesus nih. Akulah yang telah engkau aniaya itu. Waktu Yesus dibaptis, ada lagi suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi ada dua yang bersuara di surga. Yesus dan Bapa, betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Jadi berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua.
Andi. Gak ada, Setelah gak ada Tuhan. Yang mana yang Tuhan ini? setelah dibangkitkan Yesus atau Bapa? Tuhan kami menjadi dua. Iya betul. Tuhan kamu menjadi dua ya? Oke betul. Betul. Ya betul Mas Karen. Tuhan menjadi dua. Tuhan menjadi dua. Jujur saya Mas Karen jujur. Iya. Gitu loh. Oke. Karena Jadi buktinya kenapa Tuhan kami menjadi dua? Setelah Firman itu berinkarnasi jadi Yesus mati dan bangkit, maka dia tidak Firman itu tidak balik lagi pada Bapa, pada Yahweh. Oke. Maka penjelasan Baik. itu Selesai. ada Wahyu 22 tentang Yerusalem baru. Jadi di Oke, surga nanti Yahweh Bapa itu akan menjadi matahari dan Yesus menjadi raja. Ya udah paham Mas Karen. Anda Anda orang Kristen yang paling jujur bahwa Ya, ya. Tuhan Anda setelah Yesus naik ke surga, Tuhan Anda menjadi dua. Anda jujur Ya. malam ini, nggak apa-apa. Betul. Ini yang saya maksud tadi. Iya, Ini yang betul. saya maksud. Selesai dari saya. Terima kasih. Kalau- Nggak boleh ada yang tertawa. Saya kembalikan lagi ke moderator. Makasih. Kalau Ibu Darmi mereka percaya ada Yesus only. Oke. Ya. Izin ya, bisa saya ya tambahkan sedikit. Sekarang saya tanya ke teman-teman Kristen yang ada di sini. Apabila ada seseorang yang bercerita dan dalam ceritanya ada beberapa versi cerita yang saling bertentangan, maka orang yang bercerita tersebut bisa saja berbohong, betul atau tidak? Kalau Yesus yang bicara tidak bohong. Bentar Pak, jawab aja Pak, betul atau tidak gitu loh. Coba bisa kasih contohnya Pak, salah satu Nah, aja, Pak. misalnya Salah satu contoh, di dalam Kisah Para Rasul itu 9 nomor 3 itu perjalanannya Paulus ke Damsyik. Kira-kira kalau dalam perjalanannya itu ada cerita yang apa saja yang tadi saya paparkan tadi nggak nyambung, kira-kira itu berbohong atau bagaimana? Yang bagian mana yang nggak nyambung Pak? Kalau menurut saya zaman dulu kan bukan zaman digital. Jadi itu zamannya cuma dari mulut ke mulut, jadi bisa ada miskomunikasi. Jadi itu Sekarang kalian bukan sebentar, jawabannya, Bang. saya sepakat dulu gitu loh. Yang saya tanya tadi, apabila ada seseorang yang saya bercerita seseorang nih, bukan Tuhan. Izin menanggapi boleh? Apabila ada seseorang yang silakan. Izin menanggapi. Nah, kalau saya pribadi ya Pak ya. Kalau saya pribadi itu Sepakat dulu ini. walaupun iya, kalau saya pribadi walaupun ceritanya berbeda-beda, intisarinya itu adalah benar-benar cerita itu terjadi apa enggak. Misal contoh, kayak tadi kan Paulus ketemu dengan Yesus, benar-benar pernah bertemu atau pernah melakukan perjalanan ke Damsyik apa enggak. Kalau dari 2 atau 3 cerita sama pernah pergi, cuman mungkin cara ceritanya berbeda, ya buat saya itu sudah satu kebenaran. Karena intisarinya kan pernah gitu. Bahwa perjalanan itu pernah ada gitu. Itu dari saya. Silakan yang lain. Mas ini saya tinggal tadi. Izin. Saya lupa tadi. Mas Karen tadi udah mengakui Tuhannya 2. Kalau Pak Jubir Tuhannya berapa, Bro? Oh, Mas Karen ya. Dia Oh, itu Mas mengaku Tuhannya Karen. 2. Kalau Pak Jubir Mungkin begini, saya boleh sebelum saya jawab, saya nanya dulu ke Mas jawab aja Karen. Tuhan ada berapa itu doang sih. Jangan diperpanjang. Oh, 1 2. ya satu aja Pak. 1 aja. Bu Dari Udah pasti satu lah. 1. Jadi ada 3 Kristen yang satu Tuhannya 2 orang Tuhannya 1, 1 orang Tuhannya 2. Itu di saya, makasih. Bang Andi, tanyain Bang Bet. Pak Karel Siapa yang mau ditanya? mungkin Bang ada Bet berapa? penjelasannya kenapa disebut Bang Bet ada 2 berapa, Pak Bang Karel. Bet? Kalau saya jawabannya di Yohanes 10 ayat 30 Bang Andi. Apa itu? Aku dan Bapak adalah 1. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah 1. Jadi Tuhan ada 1. Hah? Oke, nanti saya tanya kalau yang 1 itu Kalau aku jawabannya Yohanes 1 ayat 1 dan 1. Ya, oke. Yohanes 1 ayat 1. Banyak kali satunya Ibu. Mas Karen marah ya nih kok. Kok bisa beda Mas Karen? Anda ini kok beda? Tuhan Anda 2, yang lain 1. sabar ya, saya jelaskan dulu supaya yang Kristen paham. Jangan cuma mendengar pendeta yang narik perpuluhan saja. Mantap Mas Dengar Karen, hajar. ya. Kalian yang only one tidak ada ya. Saya mau katakan bahwa Yesus setelah dia berinkarnasi naik ke surga, dia sudah menjadi pribadi Tuhan sendiri. Tidak lagi menunggal dengan Bapa. Jadi ingat itu. Buktinya di mana Pak Udi, apa Pak Karen? Baca Wahyu 22 tentang Yerusalem baru. Di situ kalian akan terbuka pikiran bahwa Tuhan kita setelah Yesus berinkarnasi sudah menjadi 2. Bapa tetap menunggal dengan Roh Kudus dan Yesus tetap sendiri. Dia akan memerintah sebagai raja. Dia akan berdiri di pengadilan akhir sebagai
pembela, sebagai pengacara untuk umat-umat pada Yesus. Jadi kalau kalian bilang Yesus Tuhan kita cuma satu, kalian pendusta. Yesus mengatakan kalau kalian menyangkal baik Bapa maupun Anak, kalian adalah anti-kris. Mantap. Jadi jangan kalian bilang only one sesat. Oh, Bang Keren. Jadi kalau Allah yang Esa itu apa maksudnya? Allah dua ya? Allah yang Esa itu apa maksudnya? Tuhan yang Esa maksudnya apa? Sebentar saya jelaskan. Jadi Allah yang Esa itu dalam perjanjian lama, Yesus masih firman itu masih menunggal satu. Bang Keren itu bisa diinteren Bang Teren. Ya, interen jadi, aja, interen nanti jangan bikin malu-malu sini lah. Interen aja. Enggak, itu terbuka kok. Oneness sama Tritunggal ribut tiap malam. Itu masih ribut lagi di sebelah. Kenapa malu Bang Jubir? Terus malu. Bukan begitu maksudnya, bisa diskusi intern lain lah. Kita di sini diskusi yang berbeda gitu. Iya, Bang Darni. Harus Belum diungkapkan. kemarin Unitarian lagi masuk sini. ya ini 3 orang. Pokoknya dulu. andalan Mbak Yuni, Mbak Derni ini Yohanes 1. Yohanes 1. Kalau Pak Bet ini masih 10:30. Kalau Mas Karen ini Yesus juga mempunyai ketuhanan sendiri, Bapak juga ketuhanan sendiri di surga itu kan gitu ya Mas Karen ya? Iya, betul. Tuh. Baca Wahyu 22. Jadi supaya otaknya terbuka, jangan baca yang Yohanes terus. Sebelum Yesus naik ke surga ya, Yohanes Itu keren. Terbalik, masa Tuhan menyaingi Allah. Aduh, pusing deh. Pusing benar nih. Makanya Ibu Darni makan babi. Aku melihat Bang Keren. Babi Itunya. nggak cair. Ya otak nggak cair itu susah. Harus makan babi dulu baru cair Ibu Darni. Ya. Enggak kebalik itu otak siapa yang kental. Es teh manis gitu ya. Ini biar paham baca Wahyu 22. Ibu Darmi mulai malam ini renungkan, baca baik-baik Wahyu 22 tentang Yerusalem baru. Ibu Darmi punya Tuhan sekarang tidak boleh disangkal. Ada dua. Bapa dan Yesus. Ada Bapak, ada Yesus di surga Bu dari itu loh. Jangan menyangkal. Itu kenyataan. Nggak usah lah malu-malu bahwa samakan Tuhan. Kita tidak sama dengan Tuhan umat Muslim. Umat Muslim punya satu. Kalau kita Esa itu bukan hati satu tok. Nah, Bang Keren, Bu Darni itu punya alasan nggak makan daging babi dia, coba tanya. Jangan kesana dulu, melebar nanti ini bukan masalah syariat. Ini dulu di antara 1 dan 2 nih. Jangan provokator Bang One. Lanjut Bang Andi. Kayaknya Pak Mas Karen ini agak senang banget yang namanya Oneness ya, Yesus only ya. Bukan tidak senang buat saya. Mereka yang penting masih nyembah Tuhan. Saya bangga-bangga aja. Tapi kalau mereka sudah mau bilang, oh tidak Tuhan cuma satu. Dulu iya. Zaman perjanjian lama cuma satu. Cuma Esa. Menunggal satu. Tapi setelah Yesus naik ke surga, tidak menunggal satu lagi. Oh iya, di zaman perjanjian baru Tuhan itu satu, Ulangan 64. Nah setelah Yesus mati, menurut Roma 14:9, setelah dia mati, dia menjadi Tuhan. Kisah 2:36 menjadi Tuhan. Jadi memang di surga dua Tuhan. Tuhan yang berbentuk manusia Yesus anaknya Bunda Maria satu, ada juga Tuhan Allah Bapa, ada dua Bu Darni. Itu kan Bang Keren, kalau aku enggak dong. Oke, sabar ya. Aku nggak mau lagi lah marah-marah. Nanti hina orang lagi aku nggak mau. Halo. Ini saya ingin menambahkan tadi Bang 570 tuh ya. Ya jadi. Ya ke Pak Sidik aja deh, ke Pak Sidik aja Pak Sidik. Sorry Pak Sidik saya potong. Enggak apa-apa dokter. Jadi gini, saya kembali di Paulus ya tadi, karena ini sangat sangat ganjil gitu. Ini saya mau tambahkan nih Mas, saya mau tambahkan nih. Jadi kalau kita mempermasalahkan soal suara itu, suara siapa suara ini, kita lebih adilnya kita mendengar konfirmasi langsung dari para murid. Jadi murid-murid Yesus saja itu mengakui Paulus gitu. Itu bisa kita lihat di 2 Petrus ayat 3. Sabar Pak, sabar. 3 ayat 15. Sabar, sebelum kita masuk di situ karena kita belum tentu Petrus itu adalah murid Yesus kalau kita lihat dari literasi ya. Sabar dulu, jangan dulu kita
masuk di situ. Nah, yang jadi pertanyaan di sini yang Petrus mengganjal bukan di sini. murid. Bentar dulu. Kan kalau berbicara harus bawa data seperti Yohanes. Yohanes itu apakah penulis Injil itu Yohanes murid Yesus? Pak, ini kan Gitu saya dong. sebutkan ayat nih Pak. Berarti itu data Pak. Iya, 2 Petrus 3 ayat 15 Pak. Silakan dibaca Pak. Sabar dulu. Saya nggak. Nah, Sekarang ini saya saya tanya pakai kepada data, Pak. Anda. Sabar dulu dong. Kamu akademik dong berbicara. Pakai data dong. Apabila ada seseorang yang bercerita dan dalam cerita itu kan saya tanya kepada kamu, gitu loh. Karena di sini kontradiksi ini antara cerita di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3 dan 9 nomor 7 dan Kisah Para Rasul 22. Saya bahas dulu ini dulu. Sebelum saya masuk ke anak ini. Pada mental ya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Naik. Bisa nggak naik? Aduh. Ini komalnya rungkat ya. Jadi Sinyal. ya udah nggak apa-apa, kita tutup aja dulu sesi kali ini, sahabat-sahabat. Di Makassar udah hampir jam 1. Kita rehat aja dulu. Terkait HP ku juga ini nggak bisa kayaknya. HP saya nggak bisa. Kayaknya mau direndam air panas dulu ini, teman-teman. Mau dimandikan pakai air ketuban kuda biar dia bertenaga ini. Karena panas sedikit langsung error. Tadi ada yang menyarankan untuk dihapus aplikasi sebagian. Oke, nanti coba kita ya. Coba hapus yang lain supaya mungkin dengan kayak begitu bisa agak ringan dan tidak lagi panas seperti tadi. Jadi sementara kita sudahi dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, HP error, koma rungkat. Jadi dia bernasib sial ya dengan keadaan seperti ini. Lagian juga lawannya tidak terlalu nggak terlalu berkualitas menurut saya ya. Jadi kita sudahi dulu. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Semoga apa yang menjadi materi pada malam hari ini bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam belajar apologet. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah besok pagi kita jumpa lagi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.